profil dari trainer dahsyat kita. Masih sama, beliau Ibu Nafisah Mungawana. Mungkin di sini masih ada yang belum kenal, ya bisa dilihat di layar Zoom Bapak Ibu, banyak banget titel beliau. Yang utama tentunya ibu rumah tangga, kemudian owner dari Argosari Travel yang bergerak di bidang tour travel, owner dari Multi Express yang bergerak di bidang jasa kirim barang, dan juga owner dari PT Hijrah Sukses Berkah. Kemudian Ibu Nafisa juga keliling Indonesia untuk mengisi seminar-seminar, training-training, baik offline maupun online. Dan untuk yang offline sudah sering dipanggil di TV, kemudian radio. Untuk yang online, setiap hari wirawiri di Zoom online. Kemudian juga merupakan cabang dari PT MMBC dan trainer resmi dari PT MMBC. Mau tahu lebih banyak atau mau langsung pelatihannya? Saya panggil langsung aja deh trainer dahsyat kita, Ibu Nafisah Mungawana. Silakan Ibu. Boleh tepuk tangan dong. Yeay. Oke, baik. Oke, terima kasih sekali Bu Eni sebentar ya. Nah, ya muncul Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya muncul. Oke, baik teman-temanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa. Nah, ini yaitu ya muncul. Oke, baik teman-temanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Selamat datang. Nanti akan saya di acara yang sangat luar biasa. Training malam ini yang sangat dahsyat yaitu training tentang teknik follow up. Ya. Kenapa saya cepat membuat training ini? Karena kemarin itu banyak yang bilang, Bu, saya menghadapi customer kok seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, berarti mungkin teman-teman itu ada yang belum paham karakter customer teman-teman atau calon customer teman-teman itu seperti apa, ya. Oke, nanti saya akan kupas. Nah, kalau untuk profil sendiri ya, saya sudah dikasih tahu sama Ibu Eni siapa saya, title saya itu bukan dokter ya. Saya itu sebagai buruh pabrik awalnya, sebagai penjual mie ayam, sebagai penjual es kelapa muda, waktu itu di Bandung karena ingin sekolah ya. Tapi karena pada waktu itu saya belum ada biaya, akhirnya saya kerja di pabrik dulu. Alhamdulillah itu saya ada pengalaman-pengalaman hidup. Mungkin teman-teman di sini juga mengalami pengalaman hidup yang berbeda-beda ya. Tapi intinya jangan memikirkan yang dulu, tapi jadikan sesuatu yang dulu itu menjadi penyemangat kita ya untuk kita bisa berubah di masa depan. Nah, saya akan menyapa dulu yang ada di YouTube. Terima kasih sekali yang melihat di YouTube ya. Silahkan nanti teman-teman yang ada, kalau ada pertanyaan nanti bisa di YouTube. Ya nanti teman-teman tidak harus masuk ke dalam Zoom ini ya. Oke, terima kasih juga yang ada di Zoom ini. Teman-teman selalu setia ya ada di sini. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lagi baru pulang kerja mungkin ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti ini ada rekaman Zoom, rekaman live YouTube-nya ya. Baik, nah teman-teman, ini yang akan kita bahas malam ini, teknik follow up ya. Bagaimana cara kita menghadapi customer? Nah, ini biasanya dialami sama teman-teman. Aduh, gitu ya, gagal closing lagi, gagal closing lagi. Padahal chat yang masuk banyak, tapi kok yang beli sedikit ya. Nah, ini kenapa? Aku kudu piye? Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini penting sekali teman-teman. Ketika teman-teman menjalankan bisnis, selalu saya bilang, ya selalu saya bilang kalau mau bisnis, teman-teman yakini bisnisnya, yakini bisnisnya. Jadi kalau ada kendala apapun di dalam bisnis itu, ya, jadi teman-teman menganggap bahwa itu sebagai kendala bisnis saja, bukan hal yang berarti sampai teman-teman berhenti, tidak. Teman-teman, di sini teman-teman menjalankan bisnis, tour travel, jasa kirim barang, multi payment, tur-turnya, umrohnya silahkan. Teman-teman dijalankan karena memang di sini sangat lengkap sekali ya. Teman-teman bisa transaksi apapun di sini bisa jalankan bisnis yang tadi itu dan pelanggannya itu tidak pernah habis. Tur, kalau kita jalankan tur, orang-orang suka jalan-jalan. Ya, kalau teman-teman pintar menawarkan, cari orang-orang yang suka tur-tur ya, jalan-jalan, jadi duit. Kemudian multi payment, pembayaran itu pelanggan nggak akan pernah habis. Karena kita juga butuh pembayaran, ada pulsa, BPJS, nggak mungkin kita terhindar dari itu.
maka ketika aplikasi atau sistem MMBC ini dipakai sendiri, itu juga menguntungkan. Nah, tapi kan kita nggak pingin itu aja ya, kita pingin lebih, yaitu kita pingin dapat customer agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Kemudian kirim barang yang lagi booming saat ini, MMBC itu sudah bisa mengirimkan paketnya dengan beberapa ekspedisi yang ada. Itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman dengan kondisi saat ini. Ya silahkan teman-teman di sini mau menjalankan yang mana. Tapi ingat ya, ketika ada kendala transaksi atau ada kendala apapun, kembali lagi kepada keyakinan teman-teman bahwa teman-teman suka dengan bisnis ini. Jadi apapun kendalanya silahkan teman-teman lewati saja. Ya, ketika teman-teman ada kendala, teman-teman konsultasi di dalam grup atau konsultasi dengan saya, siapa yang suka konsultasi dengan saya? Rajin sekali ya. Nah, silakan ketika saya menjawab atau yang di grup admin menjawab, maka jadikan itu pembelajaran. Maka nanti teman-teman lama-lama pintar, lama-lama menguasai sistemnya. Nah, ketika teman-teman ya menguasai sistemnya, menguasai bisnisnya, maka teman-teman akan berpengaruh kepada perkembangan bisnisnya, termasuk nah ini teman-teman berhubungan dengan malam ini. Ya, oke, apa saja masalah dan keberatan dari calon buyer? Teman-teman biasanya menghadapi customer, ya calon pembeli kita itu banyak macam-macam, ya. Tapi ingat ya, ketika teman-teman menawarkan suatu produk, yang harus teman-teman lakukan apa? Teman-teman tidak boleh baper, baru ditolak, padahal baru nge-share berapa kali ya baru ditolak, udah berhenti, ya usahanya berhenti. Bilangnya apa? Bisnis ini jelek, saya tidak mampu, berhenti. Ya, jangan seperti itu. Padahal bisnis apapun ada resikonya. Oke, berikut ini ada beberapa masalah yang sering terjadi. Ya, teman-teman bisa lihat. Ada orang yang kalau ditawarkan, ya kalau ditawarin bisnis kita, dia cuma tertarik saja, ya. Dia cuma tertarik aja. Dia tertarik tapi belum punya uang. Nah, itu harus bagaimana nanti? Bu, MMBC bagus tapi saya nggak punya uang gimana ya gitu. Nah ini ya. Kemudian ada lagi yang kedua apa? Faktor lupa. Udah tanya-tanya, udah konsultasi banyak karena dia sibuk. Padahal dia sudah tertarik, dia nanya-nanya, udah banyak konsultasi. Ternyata pas udah mau deal, dia nggak transfer. Kenapa? Karena lupa. Nah, bagaimana agar dia bisa transfer? Nah, ini nanti hubungannya dengan teknik follow up ini. Teman-teman, bagaimana cara teman-teman itu bisa memfollow up dia? Ya, nanti akan ada cara. Astagfirullahaladzim, kaget. Siapa ini? Ada suara. Sebentar, saya mute dulu ya. Oke. Oke. Ya, sudah ya. Nah, ini ada yang ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat. Ada orang ya, mau beli tiket pesawat, dia survei-survei aja. Ya, siapa yang suka membanding-bandingkan? Banding-banding ya dengan toko lain. Di sana itu lebih murah. Oh, di sini mahal. Teman-teman kalau udah dapat kayak gitu, langsung lapor ke grup. Ya, langsung lapor ke Bu Nafisa. Ini kenapa di sana lebih murah, di sini lebih mahal? Kemudian baper. Berhenti aja. Oh, ternyata di sini lebih mahal. Gitu ya. Siapa yang suka kayak gitu? Nah, ya, menghadapi customer seperti apa? Kita harus bagaimana? Ya. Nah, ada orang yang hanya survei-survei harga saja. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, teman-teman nggak apa-apa. Tenang aja, jangan baperan. Jangan baperan. Apa? Kemudian yang keempat. Ya, apa yang harus saya belum tahu benefit penting stylenya daripada produk kita. Ada yang seperti itu. Ketika ditawarkan kita ngomong banyak kemana-mana. Ya, ketika ada pertanyaan kita nggak bisa jawab. Ya, akhirnya customer itu tidak puas. Customer tidak puas. Makanya ketika teman-teman ingin berkembang di MMBC ini, salah satu syarat wajib adalah kuasai sistemnya. Bagaimana Bu cara menguasai sistemnya? Banyak transaksinya, banyak transaksi setiap hari, ya pulsanya, ya ininya, ya itunya. Silahkan. Bu, saya itu kalau ada orang membeli tiket pesawat deg-degan rasanya. Deg-degan sekarang karena belum bisa. Nanti kalau sudah terbiasa, itu menjadi kesukaan. Karena apa? Tiket pesawat juga salah satu penyumbang komisi ya terbesar juga, ya lumayan.
Ada kemarin yang baru 2 minggu gabung, teman-teman ya, baru 2 minggu aktif sistemnya. Lumayan teman-teman itu ya penghasilannya. Udah sampai berapa itu? Dapat 50 tiket pesawat. Asal teman-teman yakin gitu ya. Nah ini teman-teman harus tahu detail produknya apa sih yang ngisi. Atau teman-teman jualan apa? Saat ini teman-teman jualan produk apa? Ya, silahkan teman-teman misalkan jualan jamu. Apa itu jamu? Itu dari mana? Terbuat dari apa? Harus tahu detailnya. Seperti itu. Tapi yang penting teman-teman itu sukai dulu di sini. Betul itu kata Pak Idris. Betul Pak. Ya, siapa di sini? Kalau misalkan Bu, ini Ibu Nafisa, ini ada yang mau apa? Memiliki sistemnya, tetapi saya bingung menjawabnya. Ini saya harus ngomong apa? Nah, ini nih. Karena tidak tahu sistem. Ya. Oke, ini penting sekali teman-teman harus mengetahui karakter customer. Oke. Kemudian ada lagi yang kelima nih teman-teman nih. Ada faktor pelayanan. Mereka kurang nyaman dengan pelayanan kita. Siapa di sini yang suka bilang gini? Bu, orangnya nggak jadi beli ke kita. Padahal sama saya sudah dijual murah. Tiket pesawatnya sama saya sudah dipotong 5.000. Ketika saya ajak kerjasama untuk bisnis ini, saya mau daftarkan agent, kemudian dia daftar agent misalkan atau kita menjual trainingnya, saya jual padahal 200.000 Bu, tapi kok nggak laku-laku. Ada yang seperti itu? Banyak banget. Bahkan ada yang kasih gratis. Nih kemarin ada yang bilang saya, ada di sini nggak ya? Bu, saya kasih trial 30 hari. Setelah udah habis trialnya, orangnya entah kemana. Karena apa? Target market kita kurang pas mungkin. Kita lihat target market kita. Target kita itu, apakah dia orang punya uang? Apakah dia orang suka dengan bisnis ini? Apakah dia orangnya ulep tapi dia tidak punya modal? Nah, itu yang ayah tadi. Harus kuasai, harus tahu ya customer kita. Nah, ini penting ketika teman-teman menjual produk apapun, harga itu sebenarnya bukan faktor utama. Saya membeli kolagen di toko ini dan saya ada yang menawarkan kolagen di sebelah sini. Ternyata ini harganya 2.000, di sini harganya 5.000. Karena yang harganya 2.000 pelayanannya kurang bagus, akhirnya saya ambil yang 5.000. Ini contoh lah. Saya jual air mineral misalkan di jalan. Ya, di jalan harganya 2.500. Belum tentu laku. Ya. Tapi kalau jualnya di hotel, berapa biayanya belinya misalkan 25.000. Mineralnya sama, mereknya sama. Kenapa kok ngambil yang di hotel bukan yang di pinggir jalan? Padahal di pinggir jalan mah lebih murah. Itu ada benefitnya teman-teman. Ya, ada benefitnya. Jadikan customer itu nyaman dengan kita. Setuju? Ya. Nah, bagaimana agar nyaman dengan kita? Ya teman-teman. Baik Pak Luffy. Jadi bagaimana agar mereka itu nyaman dengan kita? Jadi customer itu jangan ada jarak ya, jangan terlalu ada jarak sama teman-teman. Jadi dia itu bisa menjadi teman kita, ya, bisa menjadi apa? Ya, customer udah jelas lah ya, udah jelas. Mereka nyaman lah dengan kita gimana? Pokoknya saya pinginnya, pokoknya belinya ke Nafisa gitu aja. Ya, mau di sana harganya ini, mau di sana harga terserah. Di marketplace lebih murah, ya terserah silakan kalau mau di marketplace. Ya, oh saya mau pingin di Nafisa aja, di Nafisa mah ada trainingnya, oh di Nafisa mah ada ini, ada benefitnya. Ya, mereka nyaman dengan kita. Ya, kemudian yang keenam, nah itu cara teman-teman misalkan menawarkan bisnis ke orang, ya silakan teman-teman kasih benefitnya apa. Oh, beli di Pak Idris mah ya, beli mineralnya sama, tapi ternyata dapat apa? Dapat pulsa 10.000. Harganya padahal mineralnya 30.000. Jual mineral 30.000, dapat pulsa 10.000, padahal akhirnya harganya sama. Ya itu namanya apa? Ada keistimewaannya lah ya, ada perbedaan. Oke, nomor 6. Nah, pilihan produk. Bingung milih produk mau yang mana yang dibeli. Banyak yang seperti ini teman-teman. Ya, customer itu bingung. Oh saya pusing ya, saking banyaknya produknya ini saya apa yang harus saya beli. Teman-teman cara penyampaiannya mungkin salah. Ya, cara penyampaiannya salah. Bu ini loh MMBC itu ada ini ada tour. Terus nanti ini Bu, ini muter-muter jelasinnya. Nah makanya ketika teman-teman itu mau mengclosingkan customer atau teman-teman itu mau menawarkan produk ke customer, ya
teman-teman harus siapkan materi betul-betul sampai ngelotok, teman-teman. Sampai ngelotok benar-benar, jangan sampai ya, biar nanti customer itu paham produknya apa yang kita jual, ya, benefitnya apa. Kemudian yang ketujuh, nah ini biasanya menjadi keluhan ya, keluhan dari customer. Telat balas chat, ya, admin kurang cepat, banyak. Makanya kalau misalkan kadang di grup ya, aduh ini kalau nggak dibalas-balas ya sama admin, padahal saya harus menjawab pertanyaan customer, ada yang gitu, ada ya. Nah, ya itulah. Tapi alhamdulillah ya, di sini kita sudah menyediakan di grup, ada beberapa admin yang sudah mengcover, bahkan kita ada 24 jam. Ya, admin luar biasa. Ya, tapi lagi-lagi teman-teman ya, lagi-lagi di dalam bisnis apapun dan perusahaan manapun nggak mungkin sempurna, ya, nggak mungkin sempurna. Jadi saya minta kepada teman-teman, ya, ketika teman-teman itu nanti misalkan di grup ada admin ada admin tapi telat balasnya, misalkan admin juga manusia. Hari Jumat dia harus sholat, misalkan gitu, di backup sama perempuan, misalkan, ya itu bisa saja. Tapi kan kadang mungkin yang lagi jaga laki-laki, hari Jumat berarti Jumatan dulu, wah nggak sabar, yang kayak gitu. Ya, bisa ada aja yang seperti itu. Nah, ketika teman-teman misalkan nih ada temennya yang lain menanyakan, tapi teman-teman tahu jawaban itu, silahkan dibantu saja. Nanti kalau salah juga akan dibantu sama admin. Itu cara pembelajaran teman-teman. Ya, ketika ada yang bertanya di dalam grup, oh ini kenapa ya kok seperti ini? Kalau misalkan cara kirim barang ini seperti ini, cara cetak resi seperti apa? Teman-teman kan sudah tahu ilmunya, teman-teman jawab, ya jawab. Oke, nah ini teman-teman telat balas chat. Mungkin teman-teman ada kebingungan ya, ditanya sama customer, ini benefitnya apa? Bingung gitu ya, mikir dulu. Nah ini. Tapi kalau teman-teman sudah tahu ya, wah balasnya. Ya, oke ini. Kemudian yang ke-8, nah ini teman-teman, sekarang banyak sekali ya fitur-fitur dari WA gitu ya, ada balasan cepatnya. Ini teman-teman bisa gunakan. Ketika teman-teman itu lagi ada rapat, mungkin teman-teman bisa meninggalkan balasan cepat, maaf sedang ada rapat, nanti bisa hubungi saya kembali. Seperti itu. Ya, yang penting pasti customer itu apa-apa tuh pengen yang cepat pasti. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman saya akan kasih tahu. Ada kategori market, teman-teman, ada kategori market. Yang pertama adalah cold market. Ya. Kemudian warm market, kemudian ada hot market. Teman-teman harus paham ini. Ya, apapun bisnisnya, nah ini teman-teman harus paham. Ada kategori marketnya ini, teman-teman itu harus dipisah-pisah. Ya, harus dipisah-pisah. Jadi jangan sampai teman-teman itu tidak punya data, tidak punya kertas, tidak punya nama-nama data-data customer kita. Teman-teman harus ada. Ya. Dan ketika teman-teman di MMBC ini, misalkan teman-teman itu menawarkan agent atau kerjasama dengan perusahaan itu sudah memiliki sistem MMBC, ya, dia selalu butuh kita. Nah, teman-teman menjadi konsultan mereka, ya, konsultan mereka. Teman-teman itu harus paham keinginan dari customer kita. Nah, kita lihat, wah ini ada S-nya ya. Siapa di sini yang panas? Di Jakarta panas, Surabaya panas, nih ada gambar S-nya ya. Cold market. Apa ini? Cold market ini, teman-teman silahkan kalau ada buku boleh ditulis, kalau enggak ya, ini mah gampang, insya Allah bisa diingat-ingat. Cold market, prospek baru ya, yang sama sekali itu belum kenal sama kita, ya, belum tahu produk kita, belum pernah beli sama kita, masih nol banget lah, gitu, dia nggak kenal siapa kita, ya, baru bilang selamat pagi, perkenalkan saya dengan Nafisa, lu itu siapa? Tahu nomor telepon saya dari mana? Gitu ya. Langsung takut, jangan kayak gitu ya. Nah, ini cold market. Jadi masih belum tahu apa-apa. Nih, cara-caranya menghadapi orang-orang yang belum tahu produk kita. Ada lampu merahnya. Ya. Jangan jualan langsung. Ini nggak boleh. Ya, siapa tahu siapa lu ya? Siapa kamu gitu. Siapa kamu? Kok tiba-tiba ngeblas nawarkan untuk jualan langsung produk kita, ya. Nah ini teman-teman, ini lampu merahnya, ya, jangan langsung jualan. Kemudian kepo selling, PDKT dulu ya,
PDKT dulu, kenalan, tanya kesibukan dia. Nah, teman-teman lihat status WA dia, follow Instagramnya, follow FB-nya gitu. Oh, ini sama siapa? Misalkan teman-teman ya ada FB dia di like, atau misalkan teman-teman komen, atau misalkan ada status, dia statusnya bagus, wah keren, alhamdulillah ya. Padahal kayak gitu nanti dia kalau sudah kayak gitu dia pasti akan bilang apa, terima kasih. Oh iya, perkenalkan ya saya ini, wah gimana, bla bla, tanyakan anaknya berapa gitu. Sekarang kayak gitu ya, perkenalan gitu. Nah, terus nanti tanyakan, misalkan ada orang yang jualan, dia jualan, misalkan jualan buku, tanya, oh ini jualan buku ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah ngobrol-ngobrol, Bu, kalau jualan buku itu biasanya kiriman paketnya menggunakan apa? Nanti, gitu ya. Tapi ini aja dulu, PDKT dulu lah. Ya, PDKT dulu. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, like FB postingan dia. Ya, kalau dia jualan, tanya-tanya dulu tentang bisnisnya. Itu jualan buku, wah bagus sekali, itu kayaknya cocok buat anak saya. Oh iya, beli aja, benar bisa ya nanti ya. Gitu ya. Nah, kemudian di like, like. Sebanyak-banyak yang like, ya. Kemudian FB teman-teman yang kira-kira tidak produktif buang, ya, buang. Kalau misalkan teman-teman yang tidak produktif itu, yang kira-kira apalagi kalau share-nya tidak manfaat kayak gitu, ya udah buang aja, ganti sama yang baru-baru pertemanannya, ya kayak gitu. Silahkan cari misalkan pertemanan orang-orang yang UMKM, misalkan kayak gitu ya. Pasti itu banyak link-linknya orang-orang yang memiliki produk. Karena apa, tujuan kita kan jualan kiriman paket misalkan. Ya, seperti itu. Bu, biasanya kan dia sudah ada kiriman paketnya. No, teman-teman jangan punya pikiran kayak gitu. Ya nggak usah punya pikiran dia bakalan daftar ke kita atau tidak, dia mau beli mau mengirimkan paket ke kita atau tidak, dia mau kerja sama sistem memiliki sistem kita atau tidak. Nggak usah pikiran kayak gitu. Yang penting ikhtiar, kayak gini caranya, ya, like postingan dia, PDKT, ya. Oke, kemudian edukasi. Lakukan edukasi produk secara pelan-pelan. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi yang saya bilang, Ibu jualan buku ya. Wah, buku apa Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Ini kayaknya ramai banget ya Bu. Nah, nanti kalau udah ngobrol atau besoknya ya, Ibu apa kabar gitu ya? Gimana bukunya lancar? Nah, Bu mau nanya kalau pengiriman bukunya menggunakan apa? Gitu kan? Oh, saya biasanya ke ini, ke ekspedisinya langsung. Oh gitu ya. Ibu dapat apa dari ekspedisinya? Misalkan gitu. Oh, saya paling nanti tunggu kurir menjemput. Nanti saya kan nggak repot jadi kurirnya dijemput. Oke, masuk nih ya, kita juga ada penjemputan kurir. Kemudian ada lagi misalkan Ibu dapat komisinya nggak kalau misalkan kirim paket ke sana misalkan? Oh nggak dapat, di sini kita dapat. Itu ada kelebihan-kelebihan. Ya silahkan nanti teman-teman langsung edukasi. Bu, kita ada loh sistemnya untuk kirim paket. Kalau misalkan ya ada orang yang suka jalan-jalan, di postingnya ini suka jalan-jalan, berarti yang kita tawarkan apanya? Tiket pesawatnya, tur-turnya. Kita like, wah Ibu Ani jalan-jalan kemana? Oh, sama siapa ya? Ya, perkenalkan saya Bu Nafisa ini gitu ya. Saya Bu Nafisa, terus saya senang loh lihat postingan Ibu gitu ya. Ibu Ani tuh jalan-jalan sama keluarga, senang banget. Saya juga pingin gitu. Contoh. Nah, kalau kayak gitu udah ngobrol enak, santai. Nyaman, nggak usah jualan dulu, nggak usah. Nanti lama-lama, Ibu jalan-jalan lagi, biasanya beli tiket pesawatnya kemana, Bu? Oh, ke sana, ke Burung Biru, misalkan gitu. Oh, gitu ya. Bu, nih Bu, saya juga jualan tiket pesawat juga nih Bu, misalkan kayak gitu ya, edukasi bisnis. Nah, teman-teman targetnya apa? Misalkan contoh, ada perangkat desa, dia posting di Facebook, dia lagi transaksi pembayaran PLN, ya, pembayaran BPJS, antri di dalam kelurahannya, di dalam kantornya. Teman-teman tanya, Pak, wah, Bapak kerja di ini ya, di kelurahan ya, ada transaksi ini juga. Ini maksudnya yang kita jual ada multi payment-nya. Silahkan teman-teman, kayak gini caranya. Ya, ini untuk orang-orang yang belum tahu produk kita. Tapi jangan langsung jualan, PDKT dulu, like dulu. Dia ada status WA, teman-teman rajin-rajin lihat status WA ya. Ya, teman-teman lihat. Oh, langsung Japri, alhamdulillah selamat ya gitu, yang kayak gitu. Ya. Kemudian edukasi. Edukasi bisnis ini penting. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengedukasi kalau teman-teman tidak menguasai bisnisnya? Maka ini penting.
Oke. Kemudian Walmart, tidak panas. Ya, hangat-hangat ya. Mereka ini bayar kita. Ya, belum jadi customer. Customer itu jadi gini ya. Jadi ini baru satu kali, biasanya belinya satu kali. Dia bukan customer kita, buat customer yang terus-terus pelanggan, tetapi itu bukan. Ya. Jadi ini membeli misalkan saya coba-coba gitu ya, saya coba-coba membeli tiket pesawatnya, saya coba-coba membeli kolagennya, misalnya saya coba-coba itu nyoba satu kali. Nah, nanti di situ itu akan menentukan gimana pelayanan kita gitu ya, gimana dia nyaman atau tidak. Kalau misalkan dia nyaman, nggak pokoknya nggak peduli harga deh, ya. Misalkan ada orang yang kepo-kepo misalkan di Burung Biru di webnya sebelah, di sana harganya 700.000, ya. Di 700.000 karena di sana lagi ada potongan harga. Nah, di sini di kita misalkan 730.000. Orang mah ya, kalau misalkan hitung-hitungan banget itu biasanya belinya ke Burung Biru. Tapi kalau dia sudah nyaman dengan kita, dia akan menjadi customer tetap kita. Pokoknya harga berapa yang penting saya bisa berangkat deh, saya beli ke tiket pesawat pertama. Kalau teman-teman sudah bisa kayak gitu, enak itu. Ya, makanya dijaga customer kita. Ya, dijaga customer kita. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Nah, ini tanya kabar. Ya, lakukan secara berkala dan rutin. Nah, kabarnya, gimana kemarin produk saya? Pahit atau tidak? Pahit ya, jualan jamu. Nah, teman-teman tanyakan gimana kemarin perjalanannya gitu ya. Jualan tiket pesawat kan? Oh, alhamdulillah perjalanan lancar, Mbak. Misalkan terima kasih ya gitu. Ya, kapan mau jalan lagi gitu. Nanti kita kalau misalkan ada jalan lagi jangan lupa ya hubungi saya, pastilah saya nanti hubungin Ibu Ani misalkan gitu. Nah, itu berarti udah nyaman dia. Ya, tanya kabar gitu. Kemudian nah ini yang tadi saya bilang, ya. Bagaimana Bu setelah minum kolagennya gitu. Bagaimana kemarin setelah kita layani turnya gitu. Setelah tur itu bagaimana? Nah, silakan teman-teman ini dampaknya apa. Kemudian ini penting sekali teman-teman ya, jaga dan gunakan komunikasi yang baik. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Contoh lah sekarang apa ya? Kalau di MMC banyak ya yang harus dijual ya. Misalkan teman-teman itu mau kerjasama dengan mengaktifkan sistem atau mencari user ID baru lah ya, kerjasama dengan kantor. Ya, silakan hubungi dengan mereka gitu ya. Mereka hubungi kemudian tiba-tiba dia itu disuruh untuk mendownload aplikasi kita. Teman-teman di sini ada yang sudah punya aplikasi sendiri, itu sangat penting sekali ya. Teman-teman ketika teman-teman mau mengembangkan bisnis, teman-teman ingin nge-branding usaha teman-teman di sini, maka teman-teman ini aplikasi sangat penting. Aplikasi Play Store loh ya, dengan logo teman-teman sendiri, dengan nama usaha teman-teman sendiri. Karena apa? Dengan itu nanti mereka itu bisa melihat. Ya, bisa melihat. Misalkan Pak Joko, oh ini saya punya aplikasi namanya Rafa Travel. Silakan download aja. Nah, itu semua yang ada di sana itu saya bisa melayani, Pak. Gitu. Nah, beda kalau misalkan teman-teman itu belum memiliki alat perang misalkan ya, berarti teman-temannya harus menjelaskan, harus jelaskan. Kalau kayak gitu, oh ini aplikasinya apa? Oh, aplikasinya apa? Express. Oh, Arfa Travel. Ya, mereka download. Oke. Kemudian mereka itu mereka coba untuk transaksi tiket pesawat di aplikasi atau website auto issued misalkan. Tanyakan, gimana Pak kemarin transaksinya gitu di aplikasinya? Oh, alhamdulillah lancar gitu ya. Tiket pesawatnya juga terkirim otomatis ke email saya. Oke, kemudian ini komunikasi terus ya. Komunikasi dengan baik. Pak, kapan jalan lagi? Gitu. Atau misalkan Pak, apa kabar misalkan ya. Kalau misalkan dia bikin status sama anaknya, udah bikin status mah di like kalau di Facebook, kalau enggak komen aja di Instagram atau di WA komen-komen aja. Ya, kemudian sambung komunikasi. Nah, itu nanti akan menjadi customer teman-teman lama-lama. Ya, kemudian ciptakan repeat order. Nah, pelayanan dan benefit yang baik, maka dia akan beli produk yang lain. Contoh, contoh nih, teman-teman misalkan mau jualan tur. Nah, jualan tur ya. Oh, saya mau beli produk tur Bandung. Nah, tur Bandung
Kemudian nanti dari tur Bandung, pesan lagi tur mana. Nah, nanti kalau sudah tur mana, Pak, Bapak kan sudah biasa ikut tur saya tuh, gitu ya. Nah, Bapak kan suka biasa jalan-jalan tuh, nah sama komunitas lainnya. Kenapa sih Bapak nggak buka travel aja? Nah, Bapak kan salah satu orang yang apa dipercaya sama timnya Bapak itu untuk menghandle tour, untuk memesan ke travel agent lah gitu. Sok Bapak buka aja sendiri usaha travelnya. Loh emang bisa ya? Iya bisa. Jadi nanti Bapak punya kesempatan jalan-jalan gratis dapat duit. Loh caranya gimana? Nah caranya agar Bapak bisa nge-branding dulu nama usaha Bapak, Bapak punya sistem tiketingnya. Nanti di sistem tiketing, nanti Bapak bisa jual ke sana, invoice-nya udah ada invoice nama usaha Bapak. Ya, nanti kalau misalkan sudah, ketika ada tur, Bapak bisa membeli tiket pesawat di tempat sendiri. Nah, kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa menawarkan produk yang lain. Sudah beli turnya ke kita, ya, dia sudah beli terus ke kita turnya, kita tawarkan produknya. Apa? Sistem NMBC-nya, biar dia memiliki sistemnya, mau agent, mau distributor, ya terserah. Ya, oh ya saya mau lah Bu Nafisa, ya saya mau lah ini, mas saya mau ini. Ya, kalau sudah misalkan Pak aplikasinya Bapak punya ya, biar nanti Bapak itu bisa gampang ngasih ke customer, biar customer bisa download. Iya, iya, iya Bu, iya. Ya seperti itu. Tapi yang kita jual juga manfaat buat dia, gitu ya, manfaat buat dia, dan dia itu kira-kira kalau misalkan dengan memiliki itu kira-kira membantu nggak penjualan mereka, benar nggak sih bisa ngebrand, ya ada manfaatnya. Kemudian ada hot market, teman-teman sebenarnya ini training ini cuma sebentar ya, yang penting teman-teman paham aja, ini sebenarnya sudah inti-intinya ya. Hot market, nah ini sudah menjadi pelanggan setia, bahkan menjadi teman curhat ya, curhatnya jangan yang aneh-aneh ya. Anak saya rewel gimana nih, nah itu curhat-curhatnya kayak gitu. Nah ini hot market. Hot market berarti wah ini ada artinya ya, apa yang harus teman-teman lakukan, simple aja. Hot market ini sebenarnya ini apa ya, nggak perlu panjang lebar ya untuk kasih info produk, karena dia itu sudah percaya sama kita. Pokoknya gimana Bu bisa aja nih, saya manut aja. Ada teman-teman yang begitu, gimana Ibu Arfa aja deh, saya manut aja, ya. Gimana Ibu Arfa aja, Bu nanti Ibu turnya ke sini 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 ya, pokoknya saya serahin aja, ya karena Bapak sudah percaya, ya simple. Kemudian bangun kedekatan, ciptakan komunikasi dua arah, tak hanya bisnis saja, ya. Jadi teman-teman itu kalau komunikasi ya jangan jangan cuma ngomongin bisnis melulu, nanti bosan. Ketemu dengan Munafisa itu mukanya muka bisnis terus gitu. Misalkan ketemu dengan Ibu Ani ya langsung, aduh takut ditawarin apa, takut ditawarin produk misalnya gitu, kayak gitu. Nah bagaimana cara membangun kedekatan, ya ya teman-teman jadi teman dekatnya lah gitu ya. Jadi oh ini ada urusan anak segala macam misalnya kayak gitu, oh anak saya rewel gimana ya, teman-teman itu sebagai apa ya, teman curhat tapi curhat yang positif ya, bukan yang aneh, bukan hibah, bukan ya. Bukan teman-teman. Nah, ini kemudian, nah teman-teman bisa lihat, bikin dia butuh, ya, bikin dia itu butuh edukasi yang tepat menghasilkan kebutuhan bagi dia. Nah, teman-teman harus tahu kebutuhan dia apa. Teman-teman coba chat. Saya mau tanya ke teman-teman yang ada di sini, di chat yuk, di chat. Teman-teman tahu nggak uang itu datangnya dari mana? Coba, uang itu datangnya dari mana, di chat. Chat Zoom, ayo, atau di YouTube boleh. Ya, uang itu datangnya dari mana? Ayo cepetan, jawab. Ayo, uang itu datangnya dari mana? Yuk teman-teman jawab di chat. Dari Allah, dari kerjaan, dari gaji, dari usaha kita. Dari mana lagi? Ya, ya. Nah ini banyak yang jawab ya, macam-macam. Dari usaha, dari orang tua, dari Allah dan usaha, apalagi Bu Dati. Ya, apalagi dari mana? Ini uangnya datang, uang datangnya dari mana? Teman-teman berdoa langsung tepluk. Oh iya datang gitu ya. Uang datangnya dari mana? Ayo, ayo, ayo jawab, jawab. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak mau, oh dari agen kita, dokter.
Pak dokter ini jangan-jangan lagi sambil meriksa nih ya. Nah, kebetulan dokter Sebastian ini nanti ikut edutor kita. Nah, teman-teman yang belum ikut edutor ya, luar biasa, nanti kita bareng-bareng. Pak dokter jangan sambil periksa ya. Jangan sampai sambil meriksa pasien ya. Nah, uang itu datangnya dari masalah orang lain. Dari Allah lewat teman. Memang ada ya Pak, teman-teman kita yang ngasih-ngasih kita terus-terusan, bosan lama-lama ya. Dari calon agen. Oke, nah ini yang berhubungan dengan ini ya. Bikin dia butuh. Bikin dia butuh. Customer kita butuh apa? Kita tempelin. Bu, butuh pinginnya apa? Ya. Oh, saya butuh apa ya? Aduh, saya banyak masalah. Saya itu ada masalah itu loh, apa? Misalkan ada apa? Jual mobil kok nggak laku-laku. Berarti masalahnya apa? Jual mobil nggak laku-laku, carikan marketingnya, misalkan gitu. Kemudian dia mau butuh, oh saya butuh tiket pesawat, carikan tiket pesawatnya. Saya butuh hotel yang di dekat sini, yang di sini, gitu. Oh dia ada masalah hukum, yang dicarikan apa pengacaranya, contohnya seperti itu. Aduh, saya lapar, Bu. Saya lapar. Berarti kebutuhan dia apa? Makan. Carikan dia makan. Ya. Nah, teman-teman perhatikan, uang itu datangnya dari masalah orang lain. Makanya orang banyak ya bisnis. Percaya nggak? Ya, walaupun hakikatnya memang dari Allah ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu masalah orang lain itu apa yang dibutuhkan, maka itu bisa menjadikan duit. Benar nggak sih? Coba. Keyakinan. Dari keyakinan. Yakin banget saya dengan bisnis ini. Benar-benar yakin. Tiba-tiba datang duit. Ya, betul. Tapi memang ya keyakinan ini Pak Muhammad ini dari mana nih? Keyakinannya dari mana? Ya, teman-teman perhatikan ya. Ketika ada orang buka bakso, masalahnya apa? Wah, ini masalahnya di tempat ini belum ada tukang bakso, maka saya harus jualan bakso. Maka dengan jualan bakso saya bisa dapat duit. Wah, di sini itu belum ada tuh kiriman paket. Maka saya buka kiriman paket. Karena orang butuh kiriman paket. Ada orang banyak masalah, makanya ada pengacara. Ya, pengacara coba tanyakan, dapat uangnya dari mana? Ya. Kemudian ada orang butuh nongkrong, ya. Maka orang buat restoran mungkin atau tempat ngopi. Karena apa? Kebutuhan orang banyak apa ya? Nongkrong. Makanya teman-teman pahami dulu di daerah teman-teman kira-kira yang dibutuhkan apa. Maka itu bisa dijadikan duit. Betul Bu katanya. Pak menanyakan, Pak kalau menanyakan transaksi jangan di sini ya. Ada di grup. Kalau enggak nanti chat. Tadi ya. Astagfirullahaladzim, Pak Haris. Enggak, saya nggak mau jawab, Pak. Bukan ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman harus paham kebutuhan customer kita apa. Ya. Maka ketika teman-teman tahu kebutuhan customer kita, nah kita deketin, maka jadikan itu sebagai peluang bagi teman-teman untuk mendapatkan uang juga. Ya. Tapi bukan memanfaatkan, beda ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ciptakan trust. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Ya, ini tetap jaga kualitas produk dan pelayanan prima. Oke. Nah, ini teman-teman misalkan ya, kualitas produknya seperti apa? Jangan sampai kualitas produknya itu mengecewakan. Ya, namanya juga usaha ya, namanya juga bisnis, produk itu nggak selalu juga sempurna dan orang menerimanya. Teman-teman harus paham itu. Tapi minimal ya, teman-teman itu yakin dengan produk yang teman-teman jual. Ketika ada orang menanyakan, teman-teman paham produk itu seperti apa, ya maka teman-teman itu bisa menjelaskan ke customer. Ketika customer itu yakin dengan produk teman-teman, maka dia akan memiliki trust, kepercayaan kepada teman-teman bahwa oh ini produknya ini bagus loh. Karena penjelasannya mantap gitu ya. Penjelasannya mantap, kualitas produknya bagus. Pelayanannya juga bagus. Nah, ini teman-teman harus memiliki kepercayaan. Nah, misalkan teman-teman ini berhubungan dengan MMDC. Bagaimana agar customer itu percaya dengan kita, Bu?
Ya, bagaimana? Ya, teman-teman pelayanannya itu ditingkatkan. Kalau enggak, teman-teman juga harus memiliki alat perang. Ya, aduh, ini buktinya apa? Kalau misalkan Pak Idris itu sudah buka usaha tour travel. Nah, ini saya punya aplikasi. Oh, saya punya website auto issue. Ini Bapak tinggal klik aja. Bapak coba beli tiket pesawat di sana. Itu nanti menimbulkan kepercayaan ya dari customer. Seperti itu ya. Silakan. Ini hot market, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tip untuk cold market. Ya, ini teman-teman ada tip-tipnya. Jangan ngerasa di PHP-in. Ya, nah ini jangan merasa di PHP-in. Jadi kalau misalkan orang-orang yang baru, ini call market apa? Call market itu berarti dia belum tahu produk kita. Dia belum pernah membeli produk kita. Maka ketika mereka nanya-nanya itu wajar. Jangan sampai dia nanya-nanya sama teman-teman kok. Nanya aja beli enggak? Ada yang kayak gitu. Bener ada. Ya, Bu, ini kok ada orang nanya-nanya aja. Ya ampun, itu godaan. Udah biarin aja. Ya, kalau misalkan dia udah nanya-nanya, yang penting kita mah udah ikhtiar, kita sudah menjelaskan. Tapi teman-teman menjelaskannya juga yang meyakinkan gitu ya, makanya kuasai produknya. Teman-teman kuasai produknya, jelaskan dengan baik. Kalau sudah udah ikhtiar teman-teman ya sudah beres. Masalah dia beli atau tidak itu bukan urusannya sama teman-teman sama orang ini ya, calon customer. Kalau masalah beli ini yang mentransfer yang akan merubah pikiran-pikirannya itu hanya Allah ya. Ayo beli ke sana, maka belilah. Kalau misalkan enggak, ya enggak berarti bukan rezeki kita. Udah beres, yang penting kita ikhtiar, sudah menjelaskan. Jangan sampai malah jadi teman-teman baper, berhenti bisnisnya, bilang nggak laku usahanya, bilang ini, bilang bisnisnya jelek, dan lain-lain, menjelaskan bisnisnya. Enggak. Karena apa? Teman-teman nggak sukses, tapi banyak orang-orang sukses dengan bisnis yang sama, benar nggak sih? Ya, bisnis yang sama dengan bisnis yang sama, teman-teman belum tentu sukses juga. Maka tergantung dengan keyakinan juga teman-teman. Teman-teman jalankan bisnis ini dengan yakin. Ya, keyakinan teman-teman itu di mana? Teman-teman keyakinannya sukses, saya yakin sukses. Tapi kalau misalkan teman-teman keyakinannya udah nggak bisa, banyak persaingan dan segala itu yang akan terjadi, maka selalu merasa tidak mampu dan tidak bisa menjalankan. Kayak seperti ini, Bu Nafisa, ya sekarang itu bisa ngomong. Lah, saya juga ngalamin dulu kayak gitu. Saya berumah tangga, kenal juga dengan pembeli beras aja. Ya, kemudian saudara saya itu ya itu aja, ada kakak, ada adik, ada kakak ipar. Ya, masa saya menawarkan terus ke saudara saya kan nggak mungkin. Kemudian teman saya dari TK sama SD, coba teman-teman memiliki teman dari TK sampai sekarang yang teringat sama teman-teman itu berapa orang? Ya, yang dekat sama teman-teman itu berapa orang? Paling segelintir, ya. Nah, kalau teman-teman keyakinannya bahwa dulu teman-teman saya tawarkan nggak mau. Kemudian saya sudah tawarkan ke saudara saya nggak mau. Kemana lagi saya harus menawarkan? Nah, itu berarti teman-teman berpikir bahwa rezekinya teman-teman hanya ada di teman, hanya ada di keluarga. Tidak. Rezeki teman-teman itu luas, ada di mana-mana. Tugas teman-teman ketika ketemu orang bilang, nih saya kerjanya, oh Bonavisa kerjanya apa? Oh saya itu di tour travel Pak. Oh ada tiket pesawatnya ya? Iya. Kasih apa? Kasih kartu nama. Kalau nggak tinggalkan nomor telepon. Itu ikhtiar. Tiba-tiba dia butuh tiket pesawat. Bu, saya yang ketemu di kereta dulu. Ya, saya butuh tiket. Akhirnya apa? Sekarang bisa sampai ada ribuan. Ya, kenal dengan orang ribuan orang yang ikut training-training. Apa saya kepikiran saya bakalan ada training-training sampai ribuan orang, ya. Setelah pandemi itu ada kurang lebih 1.500 akun yang didaftarkan. Kepikiran nggak? Siapa yang menciptakan itu nggak kepikiran? Ya, jadi sekarang teman-teman semangat dan yakin ya. Jadi teman-teman jangan sampai merasa di PHP-in. Nah ini, teman-teman harus yakin. Ketika orang-orang yang ditawarkan sama kita, orang-orang baru, ini waktunya masih lama. Oh ya masih ada setengah jam lagi ya. Ketika teman-teman menawarkan produk ke teman-teman, ke orang lain, ke calon customer, ya yakinlah bahwa ketika teman-teman menawarkan pertama, belum closing, nanti bisa closing yang kedua, bisa closing yang ketiga, bisa closing yang keempat. Yang penting teman-teman menawarkan. Dia nanya, jawab lagi. Nanti nanya lagi, jawab lagi.
biarkan Allah yang bilang, ayo beli ke sana, rezeki. Udah itu aja, teman-teman tugasnya ikhtiar. Bu, mulailah siap. Ada yang bilang gini ya, gimana kemarin itu ya, Bu, saya mah apa namanya, kesel sama orang yang cuma tanya-tanya terus gitu. Justru teman-teman, ketika ada orang menanyakan ke teman-teman, itu adalah calon target market teman-teman. Target market teman-teman itu dia. Ya berarti dia itu ada sedikit kepikiran untuk membeli produk teman-teman. Atau layani aja. Nggak usah pikiran closing atau tidak, bayar beli atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi nggak closing di kedua, bisa closing ketiga. Ya, kemudian ada lagi, nah, closing ketiga bisa closing ya keempat. Seperti itu terus. Ya, seperti itu terus. Nah ini ada gambar-gambar ini ya. Sepertinya belum butuh, tapi kok ingin beli. Ini macam-macam ini. Orang-orang customer ini macam-macam ya. Nah ini. Kemudian saya kenapa beli ya? Nah itu teman-teman biasanya ada customer yang seperti itu atau teman-teman yang seperti itu. Beli produk ya karena iklannya bagus, akhirnya beli. Nah setelah beli bingung, ini buat apa ya sama saya? Nah itu kenapa saya beli? Nah ini ada juga orang-orang seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ada 7 teknik follow up yang teman-teman harus ketahui. Nah, setelah Anda berusaha keras ya membuat pembaca status Anda tertarik beli produk Anda. Nah, sayangnya tidak semua orang langsung closing dalam waktu seketika. Ya, terkadang kita membutuhkan tindak lanjut yaitu follow up untuk memastikan dia itu membeli produk kita atau mereka transaksi kita. Jadi teman-teman itu makanya nggak usah baperan ya. Ya, seperti itu ya. Haris, nanti boleh nanti tanya jawabnya nanti di chat aja ya, nanti saya jawab. Oke, ini ada teknik follow up-nya, teman-teman perhatikan. Yang pertama, nah ini teman-teman, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang salah yang dilakukan sama teman-teman ke calon customer, ya. Yang banyak gagal orang memfollow up karena mereka salah bertanya, Mbak, jadi beli kerudungnya enggak? Nanti dia jawab enggak. Mas, jadi beli kaosnya enggak? Nanti dia jawabnya enggak. Nah, terus teman-teman pertanyaan yang benar seperti apa? Nah, ini dia. Ya, teman-teman perlu mengajukan pertanyaan yang pilihannya itu pasti ya. Mbak, orderan kemarin itu mau dikirim ke pakai JNE atau Tiki? Ibu, tiket pesawatnya itu mau Citylink atau Lion? Bukan? Iya atau tidak? Ya. Orderannya mau dikirim hari ini atau besok? Oke. Orderan kemarin itu mau ditransfer kemana? Nah, ini kayak gini pertanyaannya itu langsung. Ya, jadi jangan sampai ini mau ini atau enggak. Nah, nanti jawabannya enggak. Ya. Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian, nah ini asumsikan pasti beli, teman-teman. Ya, asumsikan pasti beli. Hindari asumsi negatif. Ya. Persis seperti yang tadi ya, teman-teman bisa lihat. Mbak, jadi beli kerudungnya enggak? Nah, ini nggak boleh. Mbak, jadi beli kaosnya enggak? Itu nggak boleh. Nah, teman-teman bisa lihat. Pasti beli. Ya. Nah, ini gunakan asumsi yang terselubung. Misalkan gini, oh ya Mbak, sebelum transfer, ya, masih ada yang ingin ditanyakan enggak? Misalkan contoh, teman-teman udah nawarkan kerudung, atau menawarkan tiket pesawat atau tur, misalkan, orang kok nggak balas-balas ya? Orangnya nggak balas-balas misalkan. Nggak ada kelanjutannya. Nah, teman-teman langsung, Mbak, jadi untuk turnya mau kemana nih? Mau pakai hotel bintang berapa? Misalkan gitu. Oh, tiket pesawatnya atau gimana? Mbak, mau agen atau distributor? Jangan distributor dulu baru agen, jangan ya. Kalau misalkan teman-teman mau kerjasama, mau kerjasama untuk mengaktifkan username, user ID untuk MMBC, teman-teman jangan menawarkannya jangan agen di belakang, tapi agen baru distributor. Bapak mau agen atau distributor, maka yang teringat di sini adalah yang terakhir. Ya, nah, jadi asumsikan dia beli. Walaupun misalkan nanti udah kita seperti itu sudah benar Bu, itu udah benar. Tapi dia jawabannya belum ada uang. Nah nanti teman-teman itu harus seperti apa, gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini, oh ya Mas, kira-kira rencana mau transfer kapan? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini lihat, teman-teman bisa lihat yang paling bawah. Oh ya Mas, karena sebelumnya Mas sudah tertarik ikut pelatihannya, sebelum transfer, saya kepengen tahu, apakah Mas sudah tahu seberapa besar manfaat yang Mas dapatkan? Jadi gini, ada orang yang udah, misalkan teman-teman menawarkan training kirim paket, atau training untuk sistem MMBC, ya. Nah, ketika sudah menawarkan training, ada orang itu tertarik, tiba-tiba kemana gitu ya. Nah, itu mungkin saja dia masih bingung. Maka tanyakanlah seperti ini. Nah, itu misalkan kalau, oh ada yang ditanyakan, nah itu ada yang mau dikonsultasikan, misalkan, nah itu nanti ya, seperti itu. Jangan sampai, oh, iya atau enggak, gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini tanyakan alasan beli. Saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka sudah benar-benar setuju untuk membeli produk kita. Ya, Mbak, kalau boleh tahu kenapa ya ingin beli produknya saya, bukan dari yang lain. Nah, ini sebagai testimoni nanti. Ya, teman-teman, setiap teman-teman misalkan jualan produk ya, apapun jualannya, ya teman-teman tanyakan, ya, kenapa sih beli ke kita? Contoh lah, misalkan teman-teman itu eh, training, jualan training, misalkan gini, teman-teman itu mau mengaktifkan user ID MMBC misalkan, kerjasama dengan orang, ya orang yang mau usaha kirim paket, ditawarkanlah sistem MMBC misalkan, atau tour travel, ya, ingin usaha tour travel ditawarkanlah sistem MMBC. Nah, kemudian mereka itu ada yang apa? Dia melihat-melihat kayak tadi membanding-bandingkan, di sana lebih murah, ya, di sini lebih mahal. Nah, maka ketika kita pintar menawarkan, kita kasih benefit-benefitnya lebih, maka benefit itu yang akan selalu teringat kepada sama pembeli. Oh, di sana loh nanti ada trainingnya. Oh, Pak Salasa itu di sana itu ada kantornya, ada trainingnya, ada dikasih tahu cara transaksinya detail dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman di sini udah seperti itu belum? Nah, jangan sampai ketika teman-teman kerjasama, ada orang yang mau kerjasama dengan teman-teman, oh diaktifkan agen, kemudian teman-teman entah kemana. Nah, hati-hati ya, entah kemana. Hati-hati teman-teman, jangan sampai seperti itu. Silahkan teman-teman jalin komunikasi yang baik dengan agen teman-teman yang sudah diaktifkan. Ya, ajarkan mereka untuk bisa transaksi. Jangan sampai mereka itu nggak bisa sama sekali. Ya, nah silakan. Ini teman-teman itu harus tahu kenapa dia beli produk kita. Ya, itu nanti untuk testimoni juga. Ini untuk tunjukkan testimoni ya. Nanti ketika teman-teman menjual produk ke seseorang, nanti kan ini testimoni ini penting sekali. Jadi teman-teman ini harus punya testimoni dari customer, dari calon customer. Seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Teknik follow up itu harus seperti apa. Oke, kemudian yang kelima apa ini? Nah, tawarkan bantuan. Nah, ini makanya banyak sekali orang-orang yang sudah aktif sistem MMDC, dia nggak tahu apa-apa. Karena apa? Mau minta bantuan kemana? Ya, kadang tidak masuk ke grup, kemudian yang mengaktifkan entah kemana. Saya tidak mau teman-teman seperti itu. Ya, saya nggak mau teman-teman itu ketika sudah mengaktifkan akun, teman-teman pergi entah kemana. Padahal, ya, kalau teman-teman pikirkan, itu adalah rezeki yang berkelanjutan bagi teman-teman. Ketika teman-teman distributor saat ini, atau master reseller, atau cabang, teman-teman itu mengaktifkan akun, mau mitra, mau agen yang diaktifkan, maka ketika dia ada transaksi, maka dia itu menyumbangkan penghasilan juga ke teman-teman. Maka pintarkan mereka. Ketika teman-teman trainingkan mereka, pintarkan mereka. Ketika dia ada transaksi, dia dapat komisi, teman-teman juga dapat. Maka nanti bisa teman-teman mendapatkan passive income. Ya. Nah, itulah teman-teman tawarkan bantuan ke customer ya. Nah, ini teman-teman juga ini juga salah satu teknik yang paling jitu ya. Nah, ini. Jadi teman-teman harus nawarkan bantuan ke mereka. Ya, apakah masih ada yang perlu dibantu? Nah itu ya. Misalkan gimana transaksinya kemarin? Bisa nggak? Aduh saya ada kendala kayak gini. Oh ya udah nanti saya bantu deh kayak gini langsung dikasih. Dia nyaman dengan kita. Ketika nyaman dengan kita,
maka itu akan berkelanjutan juga, bermanfaat juga buat teman juga. Jadi saling menguntungkan, ya. Mbak, ada yang ingin ditanyakan tentang produk yang kemarin, misalkan, contoh kemarin saya ada training tentang kirim paket. Ada orang-orang yang memiliki sistem MMBC, misalkan belum tahu kirim paket, maka saya menyediakanlah training kirim paket, karena mereka butuh ilmu itu. Ya, ketika mereka butuh ilmu itu, kan mereka tidak langsung bisa tahu, langsung pede praktek, maka kita tawarkan. Ya, ada misalkan, kalau misalkan nanti butuh sesuatu, kalau ada kendala transaksi, silahkan nanti bisa konsultasi di grup, bisa ke saya atau bisa ke customer service 24 jam. Berarti membuat apa? Membuat dia nyaman, merasa apa? Kalau saya itu tidak sendirian. Ya, hanya saja sekarang banyak orang-orang yang tidak menjalankannya. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak bisa menjalankan. Ya, customer udah banyak yang ke sebelah. Ini itu. Nah, teman-teman yakin dalam bisnis kita, ya, teman-teman yakin dalam bisnis ini atau bisnis apapun, maka nanti akan ada aja jalan. Akan ada aja calon customer. Ya. Oke, kemudian teman-teman ini ada yang keenam juga. Bayang-bayangi terus. Tahu bayang-bayangi terus, teman-teman jualan apa? Misalkan teman-teman jualan bedak, ya, atau misalkan jualan ya yang berhubungan dengan usaha kita aja ya. Paket tur misalkan ya, teman-teman bayang-bayangin Mbak Dewi Grena kemarin di Surabaya, tiba-tiba udah terbang lagi ke Bali. Udah gitu ada di kapal pesiar. Ini orang ngapain kok nggak pernah ada capek-capeknya ya? Tapi keren juga ya bisa jalan-jalan. Aduh, penasaran saya. Tanyalah Mbak Dewi, itu usaha apa sih? Nah, gitu ya. Bayang-bayangi terus. Kemudian, nah ini, sukai postingan mereka. Contoh ada orang yang kemarin mau daftar, misalkan agent, misalkan. Training agent, berapa? 2 juta, tapi dia tidak transfer makanya. Ya, tidak transfer. Ya, misalkan. Dia itu aktif di Facebook, tapi nggak balas WA kita. Like. Nah, nanti dia, merasa, iya ya, di apa? Merasa diketuk gitu. Ya, mereka itu akan merasa gini, ya saya janji nih saya mau membeli produknya misalkan, ya bayang-bayangi terus. Nah ini, ingat ya, Anda nggak harus mengingatkan dia untuk cukup bangun interaksi seperti biasa aja, ya. Jadi nanti ketika misalkan, kemarin saya mau daftar ya agent misalkan, atau kemarin saya mau membeli paket tur, tapi kok ya saya lupa ya, gitu. Nah, makanya nanti teman-teman ketika teman-teman itu, Assalamualaikum Mbak, misalkan Mbak Ani kemarin mau beli paket tuh udah janji, ya saya udah deal Mbak ini. Nanti ya saya konsultasi dengan tim misalkan gitu ya. Misalkan udah deal, oke nanti saya transfer misalkan gitu ya. Ternyata dia sibuk. Nah, ketika udah Assalamualaikum, nah itu dia akan merasa bahwa iya kemarin saya mau beli produk itu, gitu. Saya mau beli produk ini. Nah, makanya teman-teman itu silakan follow up ini penting. Ketika teman-teman sudah jualan, sudah menawarkan produk, follow up ini ibaratnya kayak teman-teman itu ya finishingnya lah gitu ya. Kalau follow up-nya benar ya insya Allah ini bisa menghasilkan bagi teman-teman. Ya, oke. Nah ini juga cara yang jitu juga teman-teman. Telepon langsung, ya. Kalau WA nggak dibalas, telepon langsung. Karena apa? Mereka itu kadang membutuhkan penjelasan juga dari kita langsung. Ya, kadang di WA itu dia nggak puas, maka silakan ditelepon langsung. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Yang penting ketika teman-teman telepon langsung ke sana, ya teman-teman itu sudah menguasai produknya dan ketika dia jawab itu teman-teman tahu, ya ini adalah solusi yang terakhir untuk follow up. Jadi teman-teman itu harus telepon mereka. Bu, bagaimana solusinya kalau misalkan saya itu mau menawarkan misalkan kerjasama untuk sistem FMBC dengan perusahaan, ya, saya tapi nggak bisa jago untuk menjelaskan. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Ini ada pertanyaan, ya. Saya tidak jago menjelaskan, tapi saya pingin banget untuk mengaktifkan user ID baru. Ketika dia menanyakan ya, misalkan ada customer menanya, ada calon agent menanyakan, sistemnya seperti apa sih? Sebentar ya. Ya kayak gitu, pokoknya ada jualan ini. Nah, teman-teman silahkan punya alatnya. Alatnya apa? Teman-teman bisa memiliki landing page atau web replika.
Web replika itu apa, seperti apa, gunanya untuk apa. Web replika itu nanti teman-teman itu, oke, nanti saya kasih tahu ya untuk web replika. Jadi customer itu bisa melihat penjelasan langsung. Kondisi itu seperti apa, komisinya ada berapa gitu ya, pendaftarannya berapa, misalnya gitu. Nanti teman-teman itu ketika teman-teman memiliki landing page atau alat untuk promosi ya yang membantu teman-teman itu menjelaskan produk ke customer lebih mudah untuk melihat pelayanannya apa aja gitu ya. Udah punya web replika, udah punya aplikasi Play Store. Wah, itu udah oke ya, kasihkan aja ke sana. Ini transaksi yang bisa ditransaksikan, Pak. Kalau Bapak itu menggunakan sistem keren, gitu ya. Nah, itu alat. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat satupun, misalkan teman-teman kalau misalkan sudah jago sistem sih nggak masalah. Teman-teman tinggal buka laptopnya atau handphonenya, silahkan teman-teman login, kasih tahu ke mereka ini loh transaksinya Pak, ini. Nanti pertanyaan dari mereka banyak. Kalau terjadi ini, kalau refund, kalau ini ya, kalau teman-teman menguasai silahkan. Ya, tapi kalau teman-teman belum menguasai sistemnya, cukup dikasih mereka, oh ini webnya, web replikanya. Jadi ibaratnya kayak kayak kita itu memiliki alat lah ya untuk nyambungin penjelasan gitu ya, apa ya? Ya kayak gitu ya, untuk mempermudah customer itu mengerti produk kita. Ya makanya kenapa sekarang itu ada website produk-produknya itu ketika orang klik nanti dia akan baca-baca gitu, akan baca-baca. Seperti itu ya teman-teman. Nah itu teman-teman harus memiliki alatnya. Bikinnya bagaimana? Nggak usah mikirin bikin. Kalau misalkan teman-teman bingung ya. Kalau teman-teman misalkan bingung untuk web replika, misalkan membuat web replika, nanti teman-teman juga bisa hubungi admin kita. Kita juga ada web replika ya. Kita buat contohnya seperti ini. Sebentar. Pak Agus, banyak banget Pak Irfan ya, Pak Irfan. Apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Oke, sebentar saya akan share. Nah, ini contohnya teman-teman ini memiliki alat untuk jualan ya. Sebentar. Ya, misalkan. Nah, ini ya, sebentar. Kayak gini nih. Misalkan teman-teman kalau belum memiliki website, teman-teman memiliki website atau memiliki landing page ya untuk jualan atau promosi ke calon user ID baru atau teman-teman mau kerjasama dengan UMKM atau kantor ya, teman-teman mau menawarkan sistem MMDC misalkan, nah maka teman-teman itu silakan bisa membuat landing page ya, landing page misalkan kayak MMDC, nah kayak gini, tes.net ya. Nah teman-teman bisa lihat buat yang seperti ini misalkan. Nah ini ya kayak gini misalkan. Nah teman-teman kayak gini. Ya misalkan di sini ada solusi bagi UMKM pembisnis online yang dan Anda yang ingin buka usaha pengiriman barang misalkan. Nah ini daftar. Nah di sini ada kata-katanya ya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia ada 12 ekspedisi yang bisa dilayani. Ada apa aja gitu ya. Nah ini kayak gini teman-teman. Nah di sini kemudian ada videonya. MMBC Express seperti apa sih? Ya. Nah di sini, nah kayak gini kan. Nah orang itu bisa melihat langsung di website. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa buat seperti ini, nanti teman-teman bisa membuat web replika ya. Itu harganya 250.000. Sekarang promonya kan harganya 500.000. Ada potongan 50%. Teman-teman bisa menghubungi Mbak Sofi juga. Atau bisa di-share juga Ibu Sofi, Mbak Sofi, untuk pemesan web replika. Ya, ya Pak, kita share ya untuk link pemesanan web replikanya. Nah ini, mengapa usaha jasa kirim barang? Nah kayak gini ya. Nah nanti ketika dia baca ya, berikut ini proses kerja MMBC Express. Customer, ke merchant, ke tracking, apa ada aja seperti ini. Nah kemudian, nah di sini udah ada apa testimoninya ya, seperti apa. Nah ini cara ordernya gitu ya. Kemudian tinggal pilih ekspedisinya apa. Nah, seperti ini. Nah, kan kelihatan. Nanti orang itu, oh iya, ekspedisi kurirnya apa aja ya. Oke, kemudian di sini di bawah ada hanya dengan mendaftar agent, distributor, MMBC. Nah, di sini ada kata-katanya seperti itu. Kemudian ada arahan daftar sekarang misalkan.
orang klik daftar sekarang, maka nanti mereka itu akan diarahkan ke WhatsApp-nya teman-teman. Ya, kalau teman-teman memiliki ini, ya ini nanti kita buat untuk web replika. Ya, silahkan. Nah, misalkan kayak gini, oh ada spesial bonus ini, misalkan gitu ya. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Nanti otomatis ketika mereka pilih, ya pilih harganya mau agent, mau distributor, mau apa aja, silahkan maka nanti itu masuknya ke teman-teman ya 100%. Silahkan teman-teman nanti bisa aktifkan sistemnya. Ketika orang klik WA-nya, maka nanti otomatis ya pendaftarannya ke teman-teman. Ya, nanti akan tercantum kontaknya siapa nih, Pak SKP ya. Harganya 500.000, tapi ada promo, potongan 50% malam ini, jadi harga 50.000 selamanya. Jadi tidak ada perpanjangan. Tapi kalau teman-teman misalkan, Bu, boleh nggak saya buat sendiri? Ya, buat sendiri websitenya, boleh silakan. Nanti edit sendiri, bikinlah yang bagusnya gitu boleh. Tapi kalau teman-teman misalkan sibuk ya, nggak bisa memikirkan bikin kontennya dan lain-lain, silahkan bikin web replika aja, lebih murah. Karena kalau membuat website sendiri, teman-teman harus beli hostingnya, harus beli domainnya, ya silahkan. Ketika nanti otomatis, ketika teman-teman distributor kemudian memiliki web replika tadi, ada orang yang beli, berarti apa? Teman-teman diuntungkannya apa? Teman-teman ada pendaftaran ya, ketika mereka daftar, maka 100% nanti mereka pendaftarannya buat teman-teman. Kemudian teman-teman itu tinggal trainingkan dia, kasih tahu cara untuk transaksinya. Dia pinter transaksi, maka teman-teman dapat komisi. Terus berkelanjutan. Teman-teman ada mendapatkan passive income. Itu kerennya. Nah, ini salah satu cara teman-teman itu bisa memfollow up customer. Customer itu bingung. Ya kan tadi ada ya, ada customer yang bingung. Saya nggak tahu, Bu, masih bingung produknya kayak apa sih? Ya, karena teman-teman belum bisa menguasai produknya, maka teman-teman bingung menjelaskannya. Nah, silakan, ini salah satu alat bagi teman-teman untuk jualan. Ya, jualan menawarkan sistem kita, menawarkan ke calon-calon user ID baru ya. Mungkin perusahaan yang butuh tiket pesawat gitu. Oke. Kalau misalkan web replika itu misalkan gini, mmbcexpress.net, nah nanti /idrus, nanti kayak gitu. Nanti di belakangnya ada idrus. Seperti itu. Ya, nanti bisa konsultasi juga dengan Mbak Sofi. Ada pertanyaan lagi? Ini sebenarnya udah beres ya, teman-teman ya. Teman-teman tinggal praktekkan aja cara follow up-nya. Teman-teman yang penting ingat, tidak boleh baperan. Ya, jauh-jauh dari situ. Dan yakini, Masya Allah, saya kalau bilang ngomong yakini bisnis ini, dan karena ini benar-benar yang sangat-sangat menguntungkan kalau teman-teman itu jalankan dan teman-teman santai, jalannya santai, tidak harus yang teman-teman harus jadi beban, enggak. Beban dari mana? Tidak ada target ya, tidak ada target sama sekali. Teman-teman yang distributor, yang agen itu kan dipakai selamanya, bisa diwariskan ke anak-anak kita. Anak-anak kita silahkan diaktifkan gitu ya user ID-nya. Ketika mereka bisa menjalankan, apalagi yang kuliah, mungkin dia disuruh transaksi, suruh jualan tiket pesawatnya, dia bisa menghasilkan. Ya silakan, ini selamanya dan bisa diwariskan. Tidak ada perpanjangan, tidak ada. Ya, tidak ada perpanjangan. Ya, silakan teman-teman, ada yang ditanyakan kembali? Oke. Oke, siap. Ya, baik, silakan. Oke, mungkin itu aja teman-teman, dan teman-teman yang punya akun mitra, siapa teman-teman yang mengaktifkan mitra? Silahkan teman-teman lihat di profil teman-teman, kemudian kok di profil sih, bukan di profil. Di user referral, ya, di user referral teman-teman, apakah ada peserta atau ada mitra teman-teman? Ya, apakah teman-teman itu ada mitra? Kalau ada mitra, silahkan besok malam saya itu akan memberikan training khusus mitra. Tidak agent, bukan distributor, bukan. Tapi khusus mitra. Ya, silahkan. Saya akan mengadakan training khusus untuk mitra. Jadi yang ada di sini tolong dibantu ya. Silahkan lihat di dalam user referral teman-teman. Ada nggak daftar listnya teman-teman yang sudah mendaftar referral?
ya, teman-teman bisa lihat. Maka nanti ketika ada namanya itu, silahkan teman-teman hubungi Mbak Sofi, minta link Zoom-nya untuk besok malam. Nah, kenapa mitra? Mitra ini, teman-teman, mitra ini dia tidak mendapatkan komisi dari tiket pesawat, hotel, ini tidak. Jadi ketika mereka itu nanti upgrade menjadi agent ataupun distributor, ya dia upgrade menjadi agent lah ya, minimal dia itu dapat komisi. Karena ada, kalau saya lihat itu ada mitra yang dia transaksinya bagus. Ternyata pas kita hubungi dia tidak tahu. Ternyata mitra itu dia tidak dapat komisi dari tiket pesawat. Nah, besok saya akan bahas di situ. Semoga nanti ada rezekinya teman-teman juga ya. Di sini yang punya mitra silahkan besok malam ikuti. Karena nanti besok saya akan kasih tahu bagaimana penjelasan untuk mitra seperti apa. Dan saya akan arahkan mereka yang benar-benar fokus ingin mendapatkan penghasilan, maka dia akan saya arahkan untuk upgrade menjadi agent ataupun distributor. Nah, siapa tahu ada rezeki teman-teman di sana ya. Oke, silakan seperti itu teman-teman ya. Mereka itu biar tahu ya, maksudnya dia itu sekarang itu dapat komisinya berapa, karena ternyata mereka belum banyak yang belum paham. Distributor, kalau daftar distributor tidak dapat fee transaksi dari Ciputor. Ya, betul, tidak dapat. Bu, aku liatin. Oh, upgrade akun, tolong liatin. Ada yang minta diliatin upgrade akun sebentar ya. Nggak apa-apa, ini Bu Eni masih ada waktu? Nggak ada waktu nggak? Sebentar saja. Ini ada yang minta keunggulannya distributor sama distributor. Ya, sebentar ya teman-teman, saya minta waktunya. Saya akan share. Nah, ini ada yang upgrade akun sebentar. Oke. Nah, ini untuk technical up seperti itu ya, sebenarnya simple, tapi memang tidak mudah ya teman-teman untuk menjalankan, karena butuh keyakinan banget teman-teman untuk bisa memfollow up customer sampai closing. Itu benar-benar teman-teman itu harus yakin. Dan ketika teman-teman itu mau follow up customer, ya calon customer, sampai benar-benar teman-teman itu siap ya, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Nah, ini teman-teman ada banyak yang belum paham, ya. Banyak yang belum paham tentang mengaktifkan akun baru. Ingat, ketika teman-teman mengaktifkan akun baru, pastikan mereka itu harus diverifikasi. Kasih tahu mereka, ya. Harus diverifikasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada mitra. Nah, oke, ada mitra, ada agent ya. Kemudian ada distributor travel resmi, kemudian ada master distributor, ada master reseller, ada cabang 2, ada cabang 1. Harganya juga sudah ada. Dan saya akan kasih tahu aja ini penjelasan. Ini perhatikan mitra. Kalau kita daftarkan agen sudah 3 bulan, apakah statusnya masih agen? Ya masih Pak, kalau dia nggak upgrade. Ya. Nah ini mitra. Ini ya, teman-teman, kalau teman-teman memiliki mitra, silakan undang besok malam. Akan saya pinterkan dia biar bisa transaksi ya. Nah, dia hanya mendapatkan satu sistem, kemudian dia dapat akses semua transaksi. Ya. Kemudian dia tidak bisa buka akun, apalagi bisa buka akun, mau transaksi hotel aja nggak dapat ya. Dia tidak bisa dapat passive income. Nah, hanya mitra itu hanya mendapatkan dari 3 keuntungan harga PPOB terbaik, ya. PPOB pulsa terbaik, kemudian dapat dari e-wallet 1.250. Itu aja. Ya, teman-teman mau menawarkan mitra ke customer ya jangan ya. Nah, betul, Pak. Nanti saya jelaskan Pak SKP ini. Siapa ini Pak SKP ya? Nanti saya jelaskan baik-baik, silahkan teman-teman perhatikan, ya. Ini mitra. Kemudian yang kedua, nah ini teman-teman bisa lihat cashback-nya mitra. Mitra itu kasihan teman-teman kalau misalkan dia transaksi mendapat komisi tiket pesawat, ya. Nah ini di sini hanya mendapatkan dari paket data telepon harga terbaik, kemudian tagihan angsuran harga terbaik, kemudian e-wallet ya 1.250. Oke, di sini saya tadi lihat Pak Sigit ya. Pak Sigit itu sudah ketemu dengan saya, wah luar biasa. Alhamdulillah jualan tur travelnya laku. Ya, kita mau bawa tur ya ke Bandung untuk 50 orang.
pensiunan BRI ya. Alhamdulillah Pak Sigit selamat. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman itu menawarkan, ya mau berani menawarkan, insya Allah lah akan ada jalan. Oke, ini untuk agent travel resmi. Ya, perhatikan. Agent travel resmi itu apa saja yang didapatkan. Perhatikan keuntungan agent. Ya, mau dipoto boleh? Boleh. Jangan ditulis kelamaan ya. Mendapatkan komisi 60%. Ya. Misalkan Pak Idris transaksi tiket pesawat, komisi perusahaan MNDC 100.000. Maka yang akan dikasihkan ke agen itu 60%-nya dari komisi perusahaan gitu. Ya, gampang hitungnya. Kalau masih bingung ikuti nanti training tiketing. Mendapatkan satu sistem. Ya. Oh, Pak Arya. Siap. Ya, mendapatkan satu sistem, kemudian dapat akses semua transaksi sistem. Bisa akses semua, ya. Tapi tidak bisa membuka akun baru dan tidak dapat passive income. Gimana dapat passive income? Orang dia nggak bisa mengaktifkan akun baru. Kemudian akan mendapatkan komisi sesuai level sebagai agent, ya. Kemudian mendapatkan sertifikat usaha. Nah, teman-teman nanti bisa download aja. Bu, kalau misalkan nama usaha kita berubah, apakah sertifikatnya juga berubah? Berubah, ya. Oke, ini. Nah, teman-teman bisa lihat, dia akan mendapatkan komisi dari transaksi-transaksi ini, kecuali kalau pulsa. Pulsa itu harga modal. Misalkan 5.000, ya harganya 5.400, nanti jual 7.500 misalkan. Itu contoh, ya. Tapi kalau yang tiket pesawat nggak harus dinaikin, teman-teman. Nggak usah ya. Nggak usah dinaikin, ini udah dapat komisinya. Oke, tiket pesawat, kereta juga dapat. Teman-teman bisa lihat di laporan cashback ya. Kemudian, kalau agent dia tidak bisa mendaftarkan travel, ya, agent travel, tidak bisa mendaftarkan akun baru, maka ini kosong, pasif income-nya nggak ada. Ya, tapi beda ketika teman-teman saat ini sebagai distributor. Selamat yang sebagai distributor, ya. Halo Kak, mau tanya teknik follow up untuk ikut Zoom Kak? Oke, nanti saya kasih tahu ya. Yang Zoom ya, sebentar. Nanti saya kasih tahu. Saya jelaskan ini dulu sebentar. Distributor travel resmi. Ya, nah ini teman-teman. Bu, kalau saya itu sebagai distributor pulsa, tapi saya sebagai mitra di travelnya, saya sebagai mitra. Apakah saya bisa mengaktifkan agent travel? Tidak. Awas ya. Kalau teman-teman paham, ya, kalau teman-teman kemarin itu ada ternyata dia agent, ya dia agent. Kemudian dia sebagai distributor pulsa. Dikiranya dia itu bisa mengaktifkan agent travel, ya nggak bisa ternyata. Ya nanti teman-teman harus dipahami itu ya. Tapi kalau teman-teman saat ini sebagai distributor travel resmi, maka teman-teman akan mendapatkan benefitnya ini ya, keuntungannya ini. Kalau sertifikatnya dapat lah ya. Kemudian untuk tiket pesawat lebih tinggi daripada agent, kemudian bisa akses semua transaksi, dapat mengembangkan bisnisnya, ya, yaitu dengan apa? Dengan mendaftarkan mitra, agent atau distributor unlimited tanpa batas, miliaran, ribuan, pokoknya tanpa batas, ya, tanpa batas. Kemudian tidak harus bayar ke kita, silakan, ya. Ini aktifkan bisa, bisa. Ini juga diaktifkan, ini juga diaktifkan, silakan, ya. Mendapatkan komisi sesuai level, kemudian passive income. Nah, perhatikan. Distributor travel, dia hanya mendapatkan passive income dari 4 transaksi. Ya, 4 transaksi. Dari tiket pesawat, pelni, kapal feri, kirim paket. Ya. Passive income-nya dari mana? Dari mitra dan agent. Kalau dari distributor yang transaksi nggak dapat karena sama-sama distributor. Ya. Nah, ini tidak mendapatkan passive income dari distributor yang didaftarkan. Oke. Kemudian distributor travel resmi ada yang di atasnya yaitu master distributor. Nanti ya saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dari semua transaksi dapat, tapi passive income-nya hanya 4 saja. Tiket pesawat, pelni, kapal feri, kemudian untuk kirim paket. Ya. Kemudian di sini ada master distributor. Nah, master distributor ini berapa? 10 juta, teman-teman ya. Harganya 10 juta. Aduh, susah banget itu nulisnya ya. 10 juta. Nah, master distributor ini siapa yang mengaktifkan? Baik distributor, baik cabang itu tidak ada yang bisa mengaktifkan master distributor, master reseller atau cabang. Tidak ada yang bisa mengaktifkan kecuali pusat ya dari MMBC-nya langsung. Jadi teman-teman yang distributor itu nggak bisa mengaktifkan master distributor, nggak bisa.
ya. Nah, keunggulannya apa? Perhatikan teman-teman di sini, cashback tiket pesawat 75%. Kemudian, kalau tadi teman-teman distributor, Pak Arya saat ini distributor, mengaktifkan distributor, maka nggak dapat dari tiket pesawatnya. Tetapi kalau misalkan Pak Arya sudah memiliki 100 distributor, kalau Pak Arya distributor, sayang banget karena apa? Dari distributornya nggak dapat passive income. Tapi kalau Pak Arya ya menjadi master distributor, maka akan ada perbedaan. Ya, Pak Arya dapat 75%, distributornya dapat 70%, maka ada selisih 5%, berarti passive income-nya 5% dari transaksi distributor-distributornya. Ya, kalau distributornya punya agen, gimana Bu? Agennya membeli tiket pesawat, Pak Arya juga dapat dapatnya 5%. Ya, selisihnya dapat passive income, ini master distributor. Nah, kemudian yang lain-lainnya sama ya, yang lain-lainnya sama dengan distributor. Hanya perbedaannya ini aja. Ya, dapat passive income dari tiket pesawat 5% dari distributor dan agent-agentnya, kemudian mendapatkan 75% langsung dari transaksi. Dan ini ya laporannya, cuma perbedaannya di sini aja sama distributor. Ya, sama distributor travel bedanya di 75% aja. Oke, kita akan masuk ke master reseller. Nah, master reseller ini. Master reseller ini ya, keuntungannya apa? Ya, ini salah, ini harusnya 75% ya saat ini. Ketika teman-teman upgrade menjadi master reseller, maka teman-teman sudah termasuk terupgrade menjadi master distributor. Ya, langsung terupgrade menjadi master distributor. Tadi master distributor berapa? 10 juta. Maka tidak harus bayar 10 juta, teman-teman. Ini otomatis sudah terupgrade. Maka cashback yang diberikan, ya, yang didapatkan ketika teman-teman upgrade menjadi master reseller adalah 75%. Ini salah ya. Harusnya 75%. Ini 75% di sini. Oke, bentar ya. Oke, sebentar ya. Saya jawab pertanyaannya Bapak. Nanti saya jelaskan dulu ini ya. Oke, perhatikan. Ini nanti ya mendapatkan komisi 75% dari transaksi tiket pesawat. Kemudian mendapatkan cashback dari tiket pesawat 5% dan sampai 75%. Passive income dari transaksi agent ataupun distributornya atau mitra. Bu, kenapa ini passive income-nya kok 75% kalau mitra yang membeli, yang transaksi? Kan mitra nggak dapat tiket pesawat, nggak dapat ya. Maka dia otomatis akan mendapatkan komisi 75% dari transaksi tiket pesawatnya mitra. Ya, makanya mitra besok besok akan saya trainingkan biar nanti dia paham. Ya, karena sekarang itu banyak yang nggak paham. Oke. Kemudian dapat mengaktifkan akun baru, baik mitra, agent ataupun distributor secara unlimited. Nah, kemudian di sini ada, nah yang perbedaannya apa? Perbedaannya di sini, kalau tadi distributor itu nggak dapat passive income dari semua transaksi, hanya 4 transaksi. Distributor travel dapat passive income hanya 4 transaksi, master distributor juga sama, ya. Tapi kalau teman-teman upgrade menjadi master reseller, teman-teman upgrade menjadi master reseller. Ini misalkan Pak Arya master reseller. Kemudian memiliki distributor. Distributor transaksi semua transaksi, hotel, pelni, kapal feri, pulsa, PPOB itu dapat semua passive income-nya. Ketika distributor ini dia mengaktifkan mitra, agent gitu ya. Nah, ini apakah nanti ini juga dapat juga passive income dari cicit-cicitnya? Ya, dapat Pak Arya. Makanya ya. Nah, misalkan sekarang Pak Arya kemarin itu dapat distributor. Distributornya ada 100 orang. Nah, ada 100 orang ya. Pak Arya sekarang distributor. Ini distributor. Dia transaksi, Pak Arya nggak dapat passive income. Tapi ketika Pak Arya upgrade menjadi master distributor, ya, master reseller. Oke, master reseller. Apakah ketika ini transaksi, ini dapat? Iya, dapat. Tapi setelah ini sudah aktif. Jadi yang dulu-dulu ini, ya enggak. Kan dulu mah udah ya. Nah, ini yang ketika ini transaksi setelah Bapak itu Setelah Bapak itu upgrade, maka dapat. Kemudian ada juga selain mendapatkan
langsung terupgrade menjadi master distributor harga 10 juta, dapat aplikasi Play Store. Aplikasi Play Store berapa? 4 juta, website auto issued seharga 4 juta. Itu udah berapa? Ya, udah 18 juta. Nah, harganya berapa? Untuk master reseller, harganya 18 juta harganya. Tapi ketika teman-teman masukin vouchernya seminar yes, maka langsung terupgrade harganya 9 juta karena ada potongan 50%. Ya. Nah, silahkan teman-teman bisa manfaatkan karena kita buka 2 lagi ya untuk Nah, untuk vouchernya kita buka 2 lagi untuk master reseller yang harga 50% untuk malam ini, ya. Oke, kemudian di sini ada, nah ini bedanya ya. Teman-teman upgrade master reseller ini. Makanya kalau teman-teman misalkan memiliki, mau usaha multi payment, banyakin orang-orang yang buka pulsa multi payment, pelayanan-pelayanan, kerjasama dengan koperasi, kelurahan yang ada transaksi multi paymentnya. Dapat nih master reseller itu dapat dari transaksi mereka. Padahal banyak loh agen-agen kita yang pasti itu transaksi pulsa. PPOB lah, kalau teman-teman sekarang distributor, maka teman-teman nggak dapat passive income dari PPOB. Ya, kalau teman-teman distributor travel. Seperti itu. Oke, maksudnya gimana? Apa ini dari upgrade berapa persen apa? Nah, ini untuk cashback-nya ya. Dapat berapa persennya nanti ini bisa lihat. Tiket pesawat dapat passive income-nya berapa ya. Teman-teman bisa lihat di laporan cash flow, itu ada. Kemudian di sini ada cabang 2. Cabang 2 itu apa? Teman-teman bisa mendapatkan komisi 85%. Ya. Kemudian dapat website auto issued, kemudian aplikasi Android, kemudian akta notaris, kemudian akan mendapatkan training khusus dari saya, ya langsung datang ke tempat teman-teman ya. Kemudian ini unlimited mendaftarkan member-member. Kemudian kalau cabang itu ketika memiliki kantor, dia itu bisa untuk menerima training-training member-member yang ada di daerah. Ya, misalkan nih Pak Idris nanti orang ada calon UMKM yang kerjasama, misalkan ada di Bali, di Bali itu ternyata ada Pak Arya cabang, nanti bisa Pak Arya trainingkan. Kemudian nanti Pak Arya itu ada sharing profit, ada sharing fee ya, misalkan 200.000 untuk trainingnya masuk ke kantornya Pak Arya. Gitu. Jadi boleh untuk membuat seminar online ya, atau seminar offline itu sudah bisa. Kemudian mendapatkan akta notaris ya, mendapatkan akta notaris. Passive income juga semua. Nah, ini untuk cabang 2. Ada cabang 1 itu apa? Dapatnya 90% komisi tiket pesawat, teman-teman. Keren banget. Ya. Nah, ini luar biasa cabang 1. Nah, ini juga keuntungan yang lainnya sama, cuma bedanya apa? Cabang 1 dan cabang 2 itu ada perpanjangan 5 tahun. Ya, ada perpanjangan 5 tahun sekali pembayaran, tetapi ada hitung-hitungannya. Nah, ini kita lihat ya sekarang. Nah, kita lihat harganya, biar teman-teman paham. Teman-teman yang sekarang mitra, mau upgrade menjadi agent travel, maka 2,5 juta. Teman-teman agent mau upgrade menjadi distributor travel, 5 juta. Menjadi master distributor, 10 juta. Menjadi master reseller, 18 juta. Cabang 2, ya, 130 juta, dan cabang 1, 162 juta. Tapi kalau teman-teman pakai vouchernya ini seminar yes untuk upgrade, maka ini akan terpotong otomatis semuanya 50% dari ini. Ya, semuanya terpotong otomatis 50% dari harga ini. Ya, silahkan teman-teman bisa manfaatkan. Berarti kalau agent travel nanti top up-nya berapa? Misalkan teman-teman saat ini mitra top up-nya berapa? 1.250. Kalau ingin distributor travel, teman-teman harus top up ke dalam sistemnya berapa? Top up-nya 2,5 juta. Maka nanti teman-teman klik upgrade akun, teman-teman pilih levelnya distributor travel. Maka nanti masukin vouchernya Seminarias, maka akan ada potongan harga otomatis 50%. Nah, enaknya master reseller. Saat ini teman-teman misalkan mau upgrade cabang pun, mau upgrade master reseller, teman-teman saat ini distributor mau upgrade master reseller, nggak harus bayar 10 juta ini, tidak. Langsung ke sini, otomatis hanya 9 juta saja. Berarti ini tidak harus bayar, tapi sudah termasuk terupgrade menjadi master distributor. Kalau cabang gimana? Kalau cabang
Teman-teman sekarang distributor langsung ke cabang 1 atau cabang 2, maka 162 juta dibagi 50%, lumayan banget ya. Nah, 50% dapat komisinya lebih besar untuk tiket pesawatnya. Maka ini tidak harus bayar ini, tidak harus bayar ini, tidak harus bayar ini. Langsung ke sini, ke cabang 1. Ya. Nah, silakan. Nah, teman-teman paham ya? Nah, ini teman-teman harus paham karena teman-teman harus ngasih tahu juga ke calon UMKM yang didaftarkan ini loh. Kalau misalkan misalkan UMKM sekarang jualan baju, tapi memiliki reseller-reseller yang suka kirim-kirim paket juga. Nah, silakan nanti bisa tawarkan juga akun untuk transaksi kirim paketnya dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman harus paham. Nah, terus nanti akun yang didaftarkan apa? Ya mungkin agen atau mitra, ya boleh silakan. Tapi kalau mitra nggak bisa untuk kirim paket ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang cabang 1 dan cabang 2 itu ada perpanjangan 5 tahun sekali sesuai dengan pendaftaran yang pertama. Nah, ini untungnya kalau teman-teman itu sekarang upgrade dengan menggunakan seminar Yes untuk cabang 1 dan cabang 2. Kenapa? Karena kalau teman-teman sekarang daftar cabang 2 130 juta normal, ya, teman-teman normal nih, harganya tidak ada potongan 50%. Harga 130 juta. Ketika 5 tahun kemudian, teman-teman itu ada perpanjangan. 5 tahun kemudian 50%-nya dari 130 juta berapa? 65 juta misalkan. Nanti 5 tahun kemudian 50%-nya dari ini berapa? Kemudian nanti kalau 5 tahun kemudian 50%-nya dari ini, maka nanti sampai habis, sampai seumur hidup ibaratnya ya. Pakai sampai selamanya. Nah, teman-teman sekarang dengan adanya potongan 50%, misalkan 130 juta. Sekarang dipotong 50% aja udah 65 juta. Maka nanti ketika 5 tahun kemudian itu lebih hemat. Ya, 50%-nya dari ini. Masa 5 tahun nggak bisa menghasilkan, nggak bisa balikin modal? Ya. Saya dulu dari distributor ke cabang itu butuh waktu 5 bulan. Dari distributor sampai daftar cabang saya butuh waktu 5 bulan. Ya, tapi memang tergantung dari keyakinan teman-teman lagi-lagi. Teman-teman daftar ini 162 juta, tapi teman-teman di sini udah pikirannya apa? Saya mau presentasi ke tempat-tempat kuliah, ke tempat-tempat sekolahan. Teman-teman cari orang-orang yang apa? Misalkan cari dosen-dosen di kampus-kampus, misalkan kerjasama. Misalkan kalau kayak apa SMK ya, SMK itu ada mungkin kewirausahaan, masuk ke dalam sana, Pak, di sini ada sistem wirausaha ya, saya mau ini dong presentasi. Oh, ada apa presentasi usaha ini? Jadi nanti setelah lulus SMK, ya anak-anak itu sudah bisa usaha, misalkan gitu. Oh, bisa berapa biayanya? Biayanya misalkan 275.000 teman-teman. Ya untuk mahasiswa misalkan atau anak-anak sekolahan. 275.000. Tiba-tiba ya banyak banget yang hadir, ada 200 mahasiswa misalkan ya, ada 200 mahasiswa. Karena nanti dosen-dosen juga bantu untuk memasarkan. Nah, nanti untuk 75.000-nya mungkin nanti bisa untuk sekolahan, 200.000-nya sama buat teman-teman. Dari 200 orang ini, misalkan, ya, ini sudah berbayar semua yang ikut. Berapa? Teman-teman dapat 200.000 kali 200 orang misalkan. Nah, mereka ini akun-akunnya itu di bawah teman-teman semua. Ketika mereka ditrainingkan, dipinterin, yang dapat apa? Yang dapat siapa? Teman-teman nanti dapat pasif income. Selain dapat 200.000 kali 200 berapa? 40 juta. 2 jam teman-teman trainingkan. Nah, makanya teman-teman silakan, teman-teman harus tahu bagaimana sistemnya, bagaimana produknya, seperti apa. Ya, maka teman-teman bisa buat training-training seperti ini. Ya, nah silahkan. Nah, itu caranya. Di pengembangan bisnis kemarin saya juga udah kasih tahu. Nah, tadi ada yang menanyakan, Bu, kalau misalkan saya mau buka training Zoom, atau misalkan saya membuat seminar Zoom online, bisa nggak? Boleh, silahkan. Bagaimana cara mengundangnya? Kalau mengundang itu sebenarnya tergantung dari iklan teman-teman. Itu teman-teman harus posting-posting tuh ke FB ad, ke Instagram ad. Kemudian teman-teman itu harus punya landing page untuk seminar Zoom-nya. Atau teman-teman itu nanti bisa untuk apa? Buat status WA. Status WA itu teman-teman harus paham jam berapa harus posting. Jangan sampai jualan terus, nanti ada di teknik iklan ya teman-teman ya. Nanti insya Allah pulang saya dari Bangkok, saya akan buat untuk teknik beriklan atau apa? Bagaimana cara kita memasarkan produk kita di media sosial, apa yang harus kita lakukan. Ya, misalkan posting itu jam berapa gitu ya, nanti akan ada di sana. Ya,
Oke, seperti itu ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau ada yang ambil promonya, hanya 2 ya, hanya 2 saja, mau apapun. Teman-teman mau upgrade apapun, hanya 2. Nanti kalau misalkan sudah habis, ya udah ya. Seperti itu teman-teman, kalau ada yang mau pesan web replika, silahkan teman-teman bisa hubungi Mbak Sofi juga. Oke, ada pertanyaan teman-teman ya? Ada lagi pertanyaan? Oh, baik, Pak Arya nanti kita cek ya. Oke, seperti itu ya. Semoga teman-teman malam ini bermanfaat ya training-training saya. Insya Allah saya akan memberikan training-training lanjutan. Nah, teman-teman jangan khawatir. Nanti ketika teman-teman mendaftarkan akun-akun baru atau ada user-user ID baru, silahkan nanti teman-teman bisa ikuti training ya atau lihat rekaman-rekaman Zoom saya. Ada di MNBC juga ada juga di YouTube-nya Multi Express. Tapi ya teman-teman like dan share. Oh kayak gitu jadi iklan ya. Gak apa-apa lah. Itu kan ilmu ya. Insya Allah bisa manfaat buat semuanya. Mungkin itu aja, dan kalau misalkan ada pertanyaan, mau konsultasi dengan saya, insya Allah saya welcome banget, apapun yang penting saya tidak tidur atau saya tidak ngisi acara, silakan bisa hubungi saya. Ya, atau dengan admin di grup juga silakan. Tapi jangan jam 12 malam ya, chat-chat saya, nanti kalau misalkan jam 12 malam, ya teman-teman kasihan nggak dibalas karena udah tidur ya, paling balasnya besok gitu. Oke, oh yang mana ini, yang mana nih pertanyaannya, yang mana nih? Sebentar. Oke, ini untuk Zoom teknis untuk Zoom sendiri atau mau nitip? Kita juga mengadakan bincang bisnis ya. Kita juga mengadakan bincang bisnis. Bincang bisnis ini juga yang kita lakukan itu rutin setiap minggu, kadang 3 hari, kadang 3 kali atau 2 kali. Tapi mungkin karena nanti saya minggu depan di Bangkok, paling nanti saya akan apa? Akan ngadain setelah pulang dari Bangkok ya. Tapi minggu besok ada bincang bisnis kita itu nanti mengulas tentang sistem MMBC juga. Nanti teman-teman bisa nitip peserta di sana. Nah, bagaimana sistem sinerginya nanti teman-teman bisa menghubungi Mbak Sofi ya, Pak. Oke, kalau untuk menanyakan tentang transaksi saya tidak akan menjawab di sini, silahkan nanti bisa tanyakan ke grup. Ya, nanti atau bisa chat. Oke, seperti itu. Baik, teman-teman terima kasih sekali untuk kehadirannya di sini. Ya, luar biasa ya. Insya Allah teman-teman misalkan Bunda Pisa, saya ada perusahaan yang mau saya presentasikan. Di situ ada karyawannya, ya karyawannya itu mau pensiun tapi bingung mau usaha apa. Nah, alhamdulillah saya juga menerima untuk membuka training untuk mereka-mereka yang mau pensiun juga. Ya, kemarin juga kita sudah mengisi di perusahaan di Jakarta juga. Nah, kemudian ada pensiun-pensiun juga dari salah satu perbankan ya. Nah, itu juga kita isi. Nah, teman-teman misalkan mau sinergi. Nah, bisa saya punya kenalan untuk sistem wirausaha misalkan. Bisa nggak presentasi di sana? Yang penting ada orangnya di sana. Jangan sampai di sana nggak ada orangnya, saya presentasi. Ya. Nah, tapi nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Teman-teman bisa lihat ke Mbak Sofi. Apa syarat-syaratnya ya? Syarat-syaratnya ya paling ada perjalanan, ya kita ada butuh perjalanan yang kayak gitu, ya. Oke, seperti itu. Hmm, Oke, acara ini ada rekamannya di YouTube aja Pak nanti, di YouTube MMIC ya, ada ya. Ketinggalan masuk gimana ya Mbak cara follow up calon member? Udah tadi saya bahas. Nanti ada lihat aja YouTube ya. Kalau saya dari awal wah luar biasa, nggak bisa. Oh, program tour leader. Untuk program tour leader, teman-teman, ini bagus sekali ya. Nah, ini insya Allah tanggal 25 Mei sampai tanggal 28 Mei. Ini harganya 8.825.000. Nanti teman-teman langsung praktek. Jadi tanggal 25 kita pergi itu nanti akan dibagi-bagi. Misalkan Pak Arya ikut atau Pak Idris ikut. Nanti kebagian tour leader di hari apa? Itu benar-benar langsung praktek. Ngapain aja nih hari pertama. Hari kedua ngapain aja. Hari ketiga ngapain aja. Tapi beda-beda orang. Misalkan ada 30 orang nih. 10 orang di bagian hari pertama. Hari pertama itu apa yang harus dilakukan? Nah, yang lainnya menonton, menilai. Nah, yang praktek itu harus ngelakuin harus ngerjain apa nanti kita akan kasih tahu. Ya. Nah, setelah pulang dari Bangkok ini, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Ya, teman-teman itu sudah diakui profesi sebagai tour leadernya dan itu akan manfaat banget teman-teman. Ya, itu berlaku selama 3 tahun.
Nanti teman-teman di sini itu banyak banget pembelajarannya. Karena apa? Dari awal keberangkatan sampai pulang, itu ada pembelajarannya. Kalau misalkan terkendala misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan misalkan, ya, ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan ada keterlambatan atau ada apa. Nah, itu tuh leader harus ngapain, itu kayak gitu nanti dikasih tahu juga, ya. Nah, Bu, kalau misalkan saya tidak praktek, saya mau ikut jalan-jalan aja boleh? Boleh. Ya, misalkan enggak. Kalau teman-teman enggak praktek, saya pastikan enggak dapat sertifikasi tour leader itu aja. Ya, tapi kalau teman-teman praktek, ikuti pembelajarannya silakan. Tapi nggak usah tegang-tegang, santai saja. Orang di sana itu namanya juga belajar. Ya, teman-teman boleh membawa bendera turunnya teman-teman untuk apa? Untuk foto. Foto teman-teman di sana itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk iklan-iklan. Ya, nge-branding usaha teman-teman. Nanti teman-teman boleh memakai logo teman-teman masing-masing. Ya, misalkan di sini ada logo teman-teman, ya. Ingin jalan-jalan gratis, menjadi tour leader aja, menjadi travel agent aja. Ingin menjadi travel agent, hubungi saya. Apa? Akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya kita juga jualan misalnya gitu ya. Silakan, itu mau branding banget. Ya, atau mau tour dengan saya, ikuti ya, kayak gitu ya. Mau tour dengan Idris Travel, silakan hubungi ini. Nah, tapi teman-teman itu sudah pernah ke Bangkok. Nanti teman-teman boleh memakai spanduk masing-masing. Nanti gantian foto-fotonya ya, fotonya nanti gantian kita. Misalkan ada 10, ada 30 spanduk, ya. Berarti 30 orang, ada 30 tour leader atau 30 agent travel di situ. Ada 30 spanduk. Pak Idris dulu foto cekrek ya, kemudian spanduknya dari travel mana cekrek, nggak apa-apa. Orangnya sama, spanduknya berbeda. Ketika diposting semuanya di Facebook, orangnya sama ya, kok logonya beda-beda. Nah, ini nge-branding teman-teman. Ya, saya dulu awalnya juga kayak gitu. Oke, Oke, silahkan. Nih, saya kasih tahu ya, teman-teman silahkan kalau misalkan mau upgrade, top up dulu. Ya, top up dulu ke dalam sistem. Top up dulu ya. Nah, login sistem, teman-teman. Teman-teman silahkan login ke dalam sistemnya. Kemudian teman-teman nanti, ya, oke, ya, login ke dalam sistemnya. Teman-teman klik upgrade akun. Kalau enggak, hubungi Mbak Sofi deh ya. Mbak Sofi biar nanti dikasih tahu caranya. Ya, atau di chat di Zoom. Bu Eni bisa di chat di Zoom, ya. Ini sebentar. Nah, teman-teman login dulu ya, login. Kemudian nanti klik menu, nanti di bawah itu ada upgrade akun. Ya, upgrade akun, teman-teman bisa lihat, ya. Teman-teman bisa melihat, teman-teman nanti bisa melihat di situ ada pilihannya namanya distributor travel. Jangan distributor pulsa. Kalau mau upgrade distributor travel, silahkan klik distributor travel. Ya, kemudian nanti kalau sudah, ya, kalau sudah masukkan voucher. Di situ ada kolom voucher, ya, vouchernya seminar yes, ya, vouchernya seminar yes. Nah, vouchernya seminar yes. Nanti kalau sudah diklik seminar, sudah ditulis seminar yesnya, tinggal upgrade akun aja. Yes, nanti ya. Kalau sudah, oke, saya tulis ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Sebentar. Nah, itu sudah dikasih tahu ya. Nah, itu untuk link-linknya. Kemudian untuk landing page juga nanti, atau bisa hubungin Mbak Safi. Saya tulis untuk upgrade. Ini kita terbatas ya, untuk vouchernya hanya 2, jadi siapa aja dulu yang dapat. Untuk upgrade yang pertama adalah klik menu, ya, klik menunya. Menu, kemudian yang kedua upgrade akun. Tapi pastikan sudah top up ya. Kemudian yang ketiga pilih ya levelnya apa? Pilih level.
level. Kemudian yang keempat, nah klik tulis seminar yes. Ya, vouchernya seminar yes ini. Kemudian ada kelima. Nah, tinggal upgrade. Ada beres ya. Silakan teman-teman bisa digunakan ini ya. Kalau misalkan masih bingung bisa nanti hubungi ya, silakan itu admin ya, silakan bisa hubungi juga. Kalau saya join master reseller, lalu member saya join sebagai agent atau distributor, saya mendapatkan cashback berapa dari upgrade agen dan distributor? Apakah dapat aplikasi Android dan website? Betul, Pak. Dapat aplikasi Android dan website. Kemudian cashbacknya berapa dari upgrade? Nah, cashbacknya ini ada dia, cashbacknya ini ada di sini nih, ya. Oke, sebentar ya, di sini ada cashbacknya untuk master reseller ya. Nanti tuh, ya nanti ya udah saya tunggu ya, tunggu sebentar ya. Oke, ini laporan cashback master reseller. Perhatikan sebelah sini, ya. Untuk tiket pesawat pasif income-nya itu 10% sampai 75%. Ini harusnya 75% ya. Tiket kereta Rp400, lumayan ya. Hotel 1.000. Tapi kan teman-teman itu apa? Misalkan memiliki aktifkan distributornya punya mitra, punya dari cicit-cicitnya dapat, ya. Nah, ini nanti ada di sini laporan cashback. Teman-teman bisa lihat laporan cashback master reseller. Ya, ini ada semua kayak gini. Terangannya. Ya, kalau teman-teman misalkan mau ambil yang agent travel, maka top up-nya 2.500.000. Ya, tapi kalau teman-teman top up-nya yang di-upgrade-kan misalkan master reseller, maka top up-nya 9 juta. Ya, maka nanti masukin seminar yes. Ya, di situ maka otomatis 9 jutanya akan terambil. Ini sudah diambil satu ya sama Pak Muhammad ya untuk vouchernya. Jadi silahkan kalau ada yang mau ngambil lagi, saya tunggu. Bentar. Untuk web replika boleh di-share ya. Silakan web replika di-share. Kalau yang mau web replika, silakan diklik yang web replika. Boleh silakan Pak Muhammad. Ada lagi. Nah, ini untuk web replika yang nomor 3 ya. Teman-teman bisa lihat di chat Zoom ada website auto issue, ada aplikasi Play Store, kemudian web replika. Website auto issue itu harganya kan 4 juta. Jadi kalau pakai seminar yes, maka nanti otomatis harganya 2 juta. Kemudian aplikasi Play Store juga sama. Oke, seperti itu ya. Aplikasi Play Store juga sama. Tetapi ini tergantung dari ya teman-teman misalkan nanti nggak bisa ya nggak bisa karena kita terbatas. Oke, sudah ada yang mau ngambil? Silahkan diinfokan kembali biar saya tahu. Kira-kira, ya udah ya. Ya, silahkan Pak Asari ya. Baik, terima kasih sekali teman-teman untuk malam ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti bisa hubungi saya atau tim admin ya. Nomor telepon saya, teman-teman ada yang udah belum tahu ya. Kalau yang udah biasa konsultasi dengan saya pasti udah tahu. Nah, ini nomor telepon saya. Ya, silahkan. Ini di save ya. Ini nomor telepon saya. Jarang ganti nomor teleponnya ini terus. Ya, ini terus jarang ganti. Ayo, ya ditungguin, boleh silahkan. Kalau web replika itu apa? Nggak termasuk voucher ya. Kalau Mbak, web replika itu nggak termasuk di dalam sistem itu ada seminar yes itu tidak.
Tapi kalau web replika untuk sekarang, itu kita ada jatah 30, ya 30 pembuatan web replika. Harganya 250.000. Silakan bisa menghubungi atau bisa klik aja langsung. Langsung klik di dalam chat ya. Yang nomor 3 ya, teman-teman ya. Jadi nanti misalkan namanya mmbcexpress.net /nya Arya misalkan gitu atau Arya Express itu boleh ya. Nanti ketika klik maka nanti untuk memudahkan customer untuk bisa melihat penjelasan-penjelasan MMBC seperti apa. Oke, ada lagi? Ya, siap. Boleh. Ya, hubungi saya. Baik, teman-teman. Ibu Eni, apakah ada di sini? Ya, oke. Ibu Eni sepertinya langsung ke Jakarta kayaknya ya malam ini, teman-teman. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan karena nanti kita akan ada acara ke Bangkok, ya. Siapa di sini yang mau ke Bangkok? Kita masih ada seat, teman-teman, karena kemarin ada yang cancel ya. Bukan cancel karena memang belum ada izin dari kantornya. Jadi akhirnya anak-anaknya nggak jadi ikut, tapi teman-teman jadi ada peluang untuk bisa ikut ya, masih bisa untuk daftar, silahkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali untuk hari ini dan untuk bersamaan di malam ini. Semoga ilmu saya bermanfaat ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman nanti masih ada kebingungan, ada yang mau dikonsultasikan dengan saya, boleh. Insya Allah saya sangat-sangat senang sekali ketika teman-teman mau menghubungi saya, silahkan. Dan jangan lupa besok malam teman-teman yang memiliki mitra, ya, yang memiliki mitra di user referral, silahkan teman-teman kontaknya dihubungi mereka, kasih link Zoom untuk besok malam, ya. Besok malam teman-teman, saya akan menjelaskan, ya, ke mereka tentang akun mereka, ya. Jadi jangan sampai mereka itu transaksi tapi dia tidak dapat apa-apa, kasihan. Karena itu yang terjadi, ternyata banyak yang tahu yang seperti itu, teman-teman ya. Banyak yang tidak paham. Nah, padahal itu potensi bagi teman-teman. Sama-sama Pak Jaya, terima kasih sekali untuk yang lainnya ya. Sukses selalu, ingat ya, teknik follow up tadi teman-teman kalau tidak dipraktekkan percuma saja ilmu saya malam ini. Tapi ketika teman-teman praktekkan, insya Allah ilmu saya bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih teman-teman. Niscaya usaha kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberi kelancaran rezeki, keluasan rezeki, yang halal yang barokah, sukses, berkah, dan usaha kita bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Kita akan ketemu di training-training selanjutnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Salam hijrah sukses berkah dengan saya dan tim dengan tim MMC juga. Terima kasih. Tim Multi Express juga terima kasih. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya mungkin itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Oke, terima Terima kasih Bu Nafisa. Oke, Terima kasih Bu sama-sama. Nafisa semuanya. Sama-sama. Amin. Sehat selalu ya. Terima Semangat. kasih, semangat. Ya. Oke, nanti kita bisa Terima kasih ketemu Bu. di Assalamualaikum warahmatullahi WA. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup. Dadah. 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 Ya.